وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita lanjut. Ali kira Ali. ولا يفهم من اشتراك وتوفر الشروط وانتفاء القوانين في الحكم على الرجل بالبدعة أننا نسكت عن البدعة ولا نبين ضلالها وتوجه مطلقا ويحذر الناس منها ولكنه الأحوال فيها ولا لمنزلته وإلا لو سكتنا عن البدعة لالتبس دين الله على بعض الناس ولصارت عندهم البدعة سنة. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, wala yufham min ishtirati tawaffuru syuruti wa intifa'il mawani'i fil hukmi ala rajuli bil bid'ati annana naskutu anil bid'ati. Jangan sampai difahami bahwa ketika kita syaratkan menghukumi personal itu harus tawaffuru syurut, terpenuhinya semua syarat, wantifaul mawani, dan dihilangkan semua penghalangnya atau iqamatul hujjah. Yaitu ketika fil hukmi ala rajuli bil bid'ah, ketika menghukumi seseorang dengan bid'ah itu syaratnya harus tawaffurus syurut wantifail mawani. Tapi jangan difahami kalau menghukumi personal itu harus dengan iqamatul hujjah annana naskutu anil bid'ah. Jangan difahami bahwa kita itu mendiamkan bid'ah, wala nubayyinu dhalalaha, dan jangan sampai difahami bahwa konsekuensinya itu kita tidak menjelaskan kesesatan bid'ah. Fal bid'atu turaddu mutlaqan, bid'ah itu harus dibantah secara mutlak. Wa yuhadzarun nasu minha, dan manusia harus diperingatkan dari bahaya bid'ah. Wala yumdar lil qa'il biha, dan kita tidak boleh melihat siapa yang ngomong. Yaitu yang gara-gara yang ngomong bid'ah itu si A, akhirnya kita enggak berani ngomong. Wala bimanzilatihi limanzilatihi, atau karena kedudukan si pengucapnya. Wa illa law sakatna anil bid'ati, jika kita itu diam dari bid'ah, lal tabasa dinullahi ala ba'din nas, niscaya agama Allah itu akan rancu di hadapan manusia. Wala sarat indahumul bid'atu sunnatan, dan nanti perkara bid'ah akan dianggap baik, akan dianggap sunnah oleh manusia. Itu maksudnya itu kalau kita sudah sebutkan bahwa tangzirul hukum, menghukumi seseorang dengan bid'ah atau dia itu keluar dari al-sunnah, itu tidak boleh langsung, tetapi syaratnya harus diiqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu apa? Tawaffurus syurut, diterapkan semua syarat-syaratnya dan dihilangkan semua pembatal hukumnya. Kalau itu sudah terpenuhi, maka baru bisa kita keluarkan orang itu dari al-sunnah. Tapi bukan berarti kalau kita itu belum iqamatul hujjah berarti kita itu belum boleh menjelaskan bid'ah. Bid'ah tetap bid'ah, siapapun yang ngomong, dan bid'ah harus dibantah. Demikian juga kaum muslimin harus diperingatkan dari bid'ah. Tetapi yang kita bahas itu bukan bid'ahnya, yang kita bahas itu adalah orangnya. Ucapannya bid'ah, sehingga ucapannya harus kita bantah. Tetapi orang yang mengucapkan belum tentu dibid'ahkan. Kalau kita ingin membid'ahkan orangnya, maka harus tawaffurus syurut wa intifa'il mawani. Tapi kalau kita ingin membantah bid'ahnya, bantah bid'ah itu nggak perlu tawaffurus syurut wa intifa'il mawani. Ya, paham ya? Kenapa? Karena bantah bid'ah itu yang penting ucapannya. Ucapan bid'ah saya bantah itu, tetapi saya nggak bicara orangnya, ya kan?
Keyakinan bid'ah saya bantah, tapi saya tidak membahas orang yang meyakini. Saya hanya bicarakan qaulnya, saya hanya bicarakan perbuatannya. Saya tidak membicarakan qailnya yang mengatakan dan yang mengamalkan. Ya, fahamnya tergambar ya. Maka bukan berarti kalau kita itu membicarakan tentang bahaya bid'ah berarti kita menghukumi orangnya sebagai sesat, bukan. Karena kita nggak bicarakan orang. Kalau ucapannya harus dibantah, ucapannya harus dibantah, sedangkan orangnya belum tentu. Ya, maka itu perlu difahami itu. Oleh karena itu kata para ulama, ingkarul munkar itu harus tuqaddar biqadarihi. Ini kaidahnya itu. Mengingkari kemungkaran itu harus ditakar sesuai dengan kadarnya. Kadarnya itu apa? Kadarnya itu yang paling kecil dulu, Jadi ada takarannya itu. Kayak obat gitu. Ada orang sakit, obatnya coba yang kecil dulu. Nggak mempan tambah dosisnya. Itu. Jangan orang sakit langsung dosisnya paling tinggi itu, muntah-muntah orang itu kan itu. Demikian juga apa? Dalam menghilangkan kemungkaran. Menghilangkan kemungkaran itu, ingkarul munkar itu tuqaddar biqadariha. Kita itu menghalau kemungkaran sesuai dengan takarannya. Lah takarannya itu apa? Dimulai dari yang paling kecil. Nah itu apa? Mengingkari kemungkaran itu nanti takarannya banyak. Ini nanti masuk ke fikih dakwah itu. Kalau memang mengingkari kemungkaran bisa tanpa harus menyebutkan orangnya, maka tidak boleh menyebutkan orang. Faham ya? Jika misalkan ada ucapan bid'ah, ada perbuatan mungkar, kita bisa mengingkari kemungkaran itu, kita bisa memberikan peringatan kepada kaum muslimin akan bahaya perbuatan itu tanpa menyebutkan siapa yang mengamalkan. Maka tidak boleh menyebutkan siapa yang mengamalkan. Ya, paham ya? Kenapa? Karena tujuan kita itu apa? Tujuan kita kan kemungkarannya itu, bukan orangnya kan gitu. Kalau gitu Rasulullah SAW itu kalau kita lihat prakteknya itu, ketika ada tiga orang yang datang ke Rasulullah, kemudian yang mereka semua bertanya tentang ibadahnya Rasulullah itu. Ketika dijelaskan sama Aisyah, Rasulullah itu ibadahnya biasa. Malam hari beliau sholat, beliau tidur. Ya, siang hari terkadang beliau puasa, sunnah terkadang tidak. Dan Rasulullah punya istri, sehingga Rasulullah juga berkumpul dengan istrinya. Akhirnya tiga orang itu mengatakan, yang satu mengatakan kalau saya tidak akan tidur malam selama-lamanya, bernazar. Saya mau ibadah. Kalau Nabi Muhammad mungkin seperti itu sudah diampuni dosa-dosanya. Kalau saya enggak, saya mau sholat malam semalam suntuk setiap hari. Yang kedua mengatakan kalau saya mau puasa setiap hari. Yang ketiga mengatakan kalau saya enggak mau menikah. Rasulullah dengar, waktu itu Rasulullah belum datang ke rumah itu. Dari luar Rasulullah dengar seperti itu. Akhirnya Rasulullah naik mimbar. Setelah itu apa kata Rasulullah? Ma balu qaumun yaqulu kadza wa kadza. Ada apa itu orang-orang ngomong seperti ini itu? Saya itu inni atqakum lillah, saya itu orang paling bertakwa di antara kalian. Tapi saya puasa dan saya juga tidak puasa. Saya sholat malam juga saya tidur itu. Dan saya menikah dengan istri-istri saya itu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang dia itu benci terhadap sunnahku, maka dia bukan golonganku. Rasulullah hanya mengatakan ma balu qaumin. Kenapa orang-orang itu ngomong seperti ini tuh? Siapa orangnya? Nggak perlu disebutkan siapa dia itu. Pernah suatu ketika juga masalah persyaratan, yaitu masalah al-wala. Kemudian bikin persyaratan, orang merdekakan budak tapi ada syaratnya gini. Maka Rasulullah mengatakan ma balu qaumin ishtaratu fi kitabillah. Mensyaratkan sesuatu yang nggak ada dalam Al-Quran itu. Siapa yang mensyaratkan sesuatu dalam Al-Quran maka batal persyaratannya itu. Tapi Rasulullah tidak menyebutkan siapa dia. Kenapa? Karena nggak penting gitu loh. Untuk apa disebutkan orangnya kan itu? Maka itu maksudnya itu ingkarul munkar itu, jika kemungkaran baik perbuatan atau ucapan itu mungkar dan kita ingin memberikan peringatan kepada kaum muslimin akan bahaya ucapan dan perbuatan itu, maka selama orangnya itu nggak penting disebutkan, cukup kita memberikan peringatan akan bahaya ucapan itu, orang sudah selesai itu. Maka menyebutkan nama orang itu termasuk ghibah. Ya, paham ya? Menyebutkan nama orang itu termasuk ghibah. Kenapa? Karena nama orang nggak penting. Kecuali kalau saya ngomong
Ada orang yang mengatakan seperti ini, kemudian ini ucapan yang menyimpang, bantahannya seperti ini. Orang bingung, ini siapa Ustaz itu? Maksudnya itu apa gitu loh, maksudnya itu nggak paham. Kecuali sebutkan si fulan ini. Nah itu baru diucapkan. Kenapa? Karena kalau nggak disebutkan namanya nggak paham orang itu. Kalau gitu kalau kita perhatikan itu metode Syekh bin Baz, metode Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz yang paling banyak fatwa. Masya Allah, kalau kita sering baca fatwanya Syekh bin Baz itu, Masya Allah itu bagaimana hikmahnya beliau. Beliau itu sering sekali ketika membantah sebuah tulisan yang tersebar, seperti yang dulu pernah juga ke Indonesia tulisan itu. Ada orang yang penjaga makamnya Rasulullah katanya itu, namanya Syekh Ahmad itu atau siapa itu. Setelah itu mimpi ketemu sama Rasulullah, kemudian diajarkan satu amalan, suruh membaca berapa puluh kali itu. Siapa yang membaca segitu maka doanya dikabulkan. Siapa yang tidak ikut menyebarkan maka nanti dia akan ditimpa musibah dan yang lainnya itu. Tulisan bahaya itu. Sampai tulisan itu ke Syekh bin Baz dan fatwanya itu. Akhirnya apa kata beliau? Ada sebuah tulisan yang sampai ke saya menyebutkan seperti ini. Maka saya jawab, siapa yang menulis nggak penting gitu. Ya, nggak penting itu. Siapa yang menulis nggak penting. Dan sering Syekh bin Baz itu kayak gitu. Telah disebutkan tulisan di dalam majalah fulan, majalah si fulan, bahwasanya Allah itu seperti ini, maka akidah Ahlussunnah dalam masalah ini adalah seperti ini. Dan Syekh bin Baz itu dalam fatwa sering sekali membantah kayak gitu. Tapi metodenya beliau itu ketika belum membantah tidak pernah menyebutkan nama orangnya. Sehingga terkadang kalau kita baca fatwanya beliau itu, ini siapa ini? Kita pun ingin cari tahu ini siapa ini. Harus kita cari tahu sendiri itu. Tetapi kalau metode Syekh bin Baz nggak menyebutkan nama. Kenapa nggak menyebutkan nama? Karena apa pentingnya nama gitu? Mau kita mau bantah ucapannya kan gitu? Kan kita akan membantah kesesatannya itu, maka nama nggak penting. Siapa itu pun nggak penting gitu. Maka itu apa? Ingkarul mungkar itu yuqaddar biqadarihi. Mengingkari kemungkaran itu ditakar sesuai dengan takarannya. Jika bisa nasihat dengan lemah lembut, maka nasihat dengan lemah lembut. Nggak bisa dengan keras. Ya kan? Jadi gimana ayatnya itu? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini pertama. Wal mau'izatil hasanah. Mau'izah hasanah. Kalau hikmah enggak bisa, mau'izah. Kalau mau'izah hasanah enggak bisa, wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka dengan cara yang baik. Ini nggak bisa, datang ayat yang lain, illal ladzina zalamu, kecuali orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Kita itu kalau melihat ada orang berbuat kemungkaran itu, kita cukup ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang bijak, ngomong dengan lemah lembut. Kalau dia terima, alhamdulillah cukup. Ngapain harus marahi orang itu kan itu? Kalau cuma kita ngomong lemah lembut, satu patah kata, dua patah kata, faham orang itu, selesai. Kalau memang dia itu bil hikmah nggak mempan, mau'izatil hasanah. Apa mau'izah hasanah itu? Diperingatkan, kamu kalau nggak bertobat, ancaman bagi peminum khamr itu neraka jahanam itu. Mulai diancam neraka. Itu. Kalau itu nggak mempan lagi, debat wes. Tapi apa? Debat dengan cara yang baik. Kalau debat nggak mempan lagi, baru kita bantah-bantah dengan cara yang kasar, gebrak-gebrak meja misalkan itu. Ya kan? Kalau sudah nggak ada cara lagi itu. Makanya itu apa? Jangan sampai kita itu masuk ranah ingkar mungkar itu langsung gebrak-gebrak meja itu. Padahal orang diomongin pelan saja dengar, faham dia itu. Ngapain gebrak-gebrak meja itu? Faham saya itu kan gitu. Ya faham ya? Setelah ini nggak bisa, sudah kita mau itu hikmah nggak bisa, mau itu hasanah nggak bisa, debat dengan cara yang baik nggak bisa, dengan cara kasar nggak bisa, akhirnya baru tahdzir. Tahdzir pun tanpa menyebutkan orang. Saya ngomong personal nggak bisa itu, sudah saya dudukkan masalah itu kepada orang, saya nggak akan nyebarkan ke orang lain. Misalkan ada si A berbuat kesalahan, saya datangi ke rumahnya, saya nasihati pelan-pelan. Masih belum berubah, saya ngomong keras. Masih belum berubah, diskusi panjang lebar itu. Masih belum bisa, saya tahdzir di atas mimbar itu. Saya ngomong di atas mimbar, saya sebarkan apa dosanya orang itu. Saya ngomong ada orang yang mengamalkan seperti ini di kampung kita ini. Maka saya peringatkan kaum muslimin bahayanya perbuatan ini. Saya tidak menyebutkan nama. Ya, ini nggak mempan juga. Saya sebutkan namanya, si fulan namanya ini.
rumahnya nomor sekian itu, alamatnya ini gitu. Saya ngomong di atas mimbar itu. Ini masih belum mempan juga, dihajar. Dia apa itu dihajar itu? Diboikot. Sehingga saya perintahkan kaum muslim memboikot. Jangan ada yang ngomong salam kepada orang itu. Kalau dia ngomong salam tidak boleh menjawabnya itu. Ya, ini nggak mempan lagi, laporkan penguasa. Nanti penguasa langsung menghukum orang itu, bisa dipenjara. Di penjara nggak mempan lagi, hukum mati bismillahnya itu, nggak ada cara yang lain itu. Ya kan? Begitu para ulama, ada di antara mereka yang menghukum mati para pelaku bid'ah. Zaman itu ada, dan beberapa orang dihukum mati. Seperti Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham yang Jahmiyah, gurunya Jahmiyah. Demikian juga Jaham bin Sofwan juga dihukum mati juga itu. Kalau Ja'ad bin Dirham itu yang membunuh mati itu Abdullah al-Qisri. Abdullah Qisri, dia khutbah hari raya Idul Adha. Kemudian dia mengatakan, ya ayyuhan nas, dhahhu taqabbalallahu duhayakum. Wahai manusia, silakan kalian berkorban. Semoga Allah terima korban-korban kalian. Fa inni mudahhin bi Ja'ad bin Dirham. Kalau hari ini saya akan menyembelih orang namanya Ja'ad bin Dirham. Karena dia menganggap Nabi Musa tidak pernah dijadikan sebagai kalimur rahman, dan dia menganggap Nabi Ibrahim tidak pernah dijadikan sebagai kalimur rahman, Khalil Rahman. Akhirnya dia turun sembelih itu di hadapan kaum muslimin. Kenapa? Karena sudah tidak ada cara lagi itu selain itu. Maka tapi tidak boleh kita masuk ke tahdzir selama kita belum dudukkan masalahnya kepada orang itu. Tiba-tiba langsung naik mimbar itu, bahaya ini. Saya pun nggak tahu kalau saya itu keliru kan gitu loh. Nggak ada orang yang datang ke saya nasihati saya, nggak ada itu. Tiba-tiba ditahdzir, ini nggak dibolehkan. Kenapa? Karena ingkar mungkar itu yuqaddar biqadari. Jadi takarannya itu harus pas gitu. Tidak boleh kita masuk ke tingkatan yang kedua selama tingkatan yang pertama itu bisa. Hal itu Rasulullah SAW coba perhatikan itu. Ketika ada seorang pemuda yang dia itu mau berzina, dia datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasulullah, tolong izinkan saya berbuat zina. Rasulullah tenang. Para sahabat jengkel itu, mau dipukuli sama para sahabat itu. Mah itu, apa yang kamu omongkan itu kurang ajar sekali. Di depan Rasul ngomong kayak gitu kan itu. Rasulullah diam, udah biarkan. Kenapa? Karena orang ini masih bisa berpikir itu, masih bisa diajak diskusi itu. Akhirnya apa? Disuruh sini, nah, sini duduk. Rasulullah santai, tenang. Rasulullah tanya itu, saya tanya, kalau seandainya ibu kamu berzina, kamu suka nggak? Dia bilang nggak suka ya Rasulullah itu. Oke, saya tanya, kalau seandainya saudari kamu berzina, kamu suka nggak itu? Nggak suka ya Rasulullah. Bagaimana kalau bibi kamu berzina, kamu suka nggak itu? Nggak suka ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mengatakan, demikian juga kalau kamu berzina dengan siapa saja perempuan itu, keluarga mereka pun nggak akan suka gitu. Akhirnya apa? Sadar dia itu. Setelah itu dadanya dipegang sama Rasulullah itu. Wahai Tuhanku, bersihkanlah hatinya orang ini. Bersihkanlah hatinya orang. Allahumma tahhir qalbahu, Allahumma hassin farjahu, Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Wahai Tuhanku, ampuni dosa anak ini. Wahai Tuhanku, bersihkan hati orang ini. Wahai Tuhanku, selamatkan hati anak ini, orang ini dari perzinaan. Apa setelah itu kata pemuda ini, demi Allah setelah dada saya dipegang sama Rasulullah dan didoakan itu, saya nggak minat lagi berzina itu. Awalnya gebu-gebu itu, tapi awalnya setelah didoakan hilang, kayak nggak punya minat lagi itu. Sudah minat nggak ada itu. Kenapa? Karena masih bisa diajak diskusi pelan-pelan, masih bisa gitu. Kalau dengan cara yang lembut itu bisa, ngapain dengan cara yang kasar gitu? Ya paham ya? Jangan ngomong bisa kasar ngapain lembut kan gitu. Jangan dibalik. Kalau masih bisa lembut ngapain kasar gitu loh. Jangan kalau bisa kasar ngapain lembut gitu. Bukan, kita masih bisa kelembutan. Islam itu lembut gitu. Ketika ada seorang sahabat, seorang badui, Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat itu, datang ke masjid, tiba-tiba kencing itu orang. Kencingnya di masjid lagi, Masya Allah ya. Rasulullah duduk, sahabat ini badui datang ke pinggir itu, ke masjid tapi yang di pinggir, kencing di situ, Masya Allah itu. Coba ya kan, Rasulullah duduk di situ padahal itu. Jengkel para sahabat berdiri itu, mau dipukuli sama para sahabat kan itu. Para sahabat sudah pada berdiri itu. Rasulullah katakan, udah da'u, tinggalkan, biarkan selesai dia kencing itu. Kalau dia itu diberhentikan, malah kencingnya kemana-mana, nanti nyebar kemana-mana. Kalau situ kan fokus gitu kencingnya kan. Fokus kencingnya nggak kemana-mana gitu. Setelah selesai, udah selesai, dipanggil, Pak sini Pak gitu. Ditanya diskusi pelan-pelan, Pak kamu tahu nggak ini apa ini? Ini masjid ya Rasulullah itu. Masjid dibangun untuk apa Pak? Ya untuk ibadah gitu, sholat dan yang lain. Kalau masjid untuk ibadah, ngapain buang kotoran di sini kan gitu?
keluar sedikit kayak di sana kan bisa kan. Jadi ngomong pelan-pelan tapi Rasulullah lembut sekali itu. Sampai akhirnya apa? Bangga sekali orang ini dengan Rasulullah itu. Apa kata orang ini? Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham haula. Wahai Tuhanku, rahmati saya dan Muhammad saja itu. Kalau yang keras-keras kepala ini jangan dirahmati ini. Yang kasar-kasar ini jangan dirahmati itu. Maka Rasulullah mengatakan, ngapain kamu sempitkan rahmat Allah yang luas gitu. Maksudnya itu apa? Selama nasihat itu masih bisa dengan pelan-pelan, lemah lembut, ngapain dengan cara yang kasar gitu. Kenapa? Karena ingkar mungkar itu ditakdirkan, yaitu ada takarannya gitu. Ya paham ya? Kecuali dengan cara yang lembut nggak bisa gitu. Sudah berkali-kali dengan metode yang lembut nggak bisa, maka harus dengan cara yang kasar setelah itu. Tetapi apa? Itu metode berikutnya. Tetapi apa? Pertama itu dengan cara yang lembut, itu namanya ingkar mungkar. Maka ingkar mungkar itu ada kadarnya itu ada. Maka itu apa? Selama kita itu bisa menutup orangnya dari penyebutan bid'ahnya, misalkan kita memperingatkan kaum muslimin akan bahaya bid'ah itu. Selama kita itu bisa menyebutkan bid'ah tanpa menyebutkan orangnya itu bisa, maka tidak boleh menyebutkan nama orangnya. Dan menyebutkan nama orangnya jika nggak dibutuhkan itu termasuk ghibah. Dan ghibah hukumnya diharamkan. Ghibah termasuk diharamkan. Kecuali apa? Jika memang tidak ada cara kecuali menyebut nama orangnya, maka itu ghibah yang dibolehkan. Oleh itu apa? Bukan berarti kalau kita itu melihat bid'ah, ada orang berbuat dosa, berbuat bid'ah, kita biarkan. Kenapa? Karena orangnya, kita segan sama orangnya dan yang tidak. Bid'ah tetap bid'ah itu. Mungkar tetap mungkar, harus kita peringatkan kaum muslimin akan bahaya itu. Tetapi orangnya belum tentu kita bid'ahkan. Orangnya belum tentu kita keluarkan dari Ahlussunnah. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan orangnya itu harus syaratnya itu tawaffurus syurut wa intifa'il mawani'. Ini hasil. Kenapa? وقولنا نحذر من البدعة لا يلزم من ذلك أن يكون صاحبها مبتدعا حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفع عنه الموانع كما تقدم تقرير ذلك في من كان مصدر التلقي عنده موافقا لما عليه أئمة السلف. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa kaununa nuhadziru minal bid'ah. Dan kita, yaitu kondisi kita itu memperingatkan, mentahdzir dari bid'ah, memperingatkan kaum muslimin dari bid'ah itu, la yalzam min dzalika ay yakuna sahibuha mubtadi'an. Itu tidak melazimkan pelakunya itu menjadi ahlul bidah. Tidak, karena itu ada dua pembahasan yang berbeda. Ucapan dengan yang mengucapkan beda. Perbuatan dengan yang mengamalkan itu hukum yang berbeda-beda itu. Kita menghukumi ucapan bid'ah, kita menghukumi ucapan itu sebagai bid'ah, tapi belum tentu kita menghukumi orang yang mengatakan sebagai ahlul bidah. Ya, kita menghukumi perbuatan bid'ah, perbuatan itu adalah bid'ah, tapi belum tentu kita menghukumi orang yang mengamalkan sebagai ahlul bidah. Ya, kenapa? Karena semuanya harus ada syaratnya. Hatta tatawaffara fihi syurutu wa tantafi'a anhul mawani'u. Sampai semua syaratnya terpenuhi dan semua penghalangnya itu semuanya bisa disingkirkan. Kama taqaddama taqdiru dzalika, sebagaimana telah berlalu penjelasan masalah ini, fi man kana masdarut talaqi indahu muwafiqan. Dalam kondisi apa? Ketika rujukan, sumber rujukan itu sama. Sumber rujukan itu sama terhadap manhaj salaf. Kalau sama, maka baru iqamatul hujjah. Tapi kalau sumber rujukannya saja sudah berbeda, maka tidak ada namanya iqamatul hujjah. Demikian juga perhatikan di sini juga termasuk ingkar mungkar itu jika ucapan itu sudah tersebar. Ucapan sudah tersebar, maka ingkarul mungkar dengan cara menyebarkan juga itu. Faham ya? Jadi kemungkinan itu namanya yuqad dan biqadariha itu jika dosanya itu dijalankan secara tersembunyi-sembunyi. Ada orang berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Kita tahu, maka kita tidak boleh menyebarkan. Ya paham ya? Jika dia itu berbuat dosa sembunyi-sembunyi, misalkan ada kumpul, ada orang misalkan dia di dalam rumahnya berbuat dosa, kita tahu, maka kita nasihati dalam rumahnya. Tidak ada seorang pun yang boleh tahu. Gitu. Tetapi kalau ucapan sudah tersebar, ada orang ceramah di media massa, di media sosial, di YouTube dan yang lainnya, dan ucapannya sudah tersebar, didengar sama banyak telinga, maka bantahannya pun juga kita sebarkan. Ya paham ya? Maka dia ngomong di atas mimbar, kita bantah ucapannya juga di atas mimbar. Tapi apakah harus kita ucapkan orang namanya? Nggak harus diucapkan namanya gitu.
Ya, paham ya? Tapi apa? Kalau ucapan sudah tersebar, maka bantahannya juga harus kita sebarkan. Berbeda kalau seandainya ada orang dia itu mengucapkan sebuah ucapan khusus untuk dia dan orang yang mendengar saja itu, maka tidak boleh kita sebarkan. Jadi maksudnya ditakdirkan sesuai dengan kondisinya. Jadi tidak harus setiap kemungkaran itu harus kita bongkar di khalayak rame dan ya bukan, enggak semua seperti itu. Bahkan terkadang di antara hikmah kita melihat kemungkaran itu apa? Kita diamkan kemungkaran. Itu termasuk hikmah. Supaya apa? Supaya kemungkaran itu tidak viral. Kenapa? Karena terkadang ada orang berbuat dosa itu memang pengen diviralkan gitu. Ya kan? Terkadang ada orang seperti itu. Kenapa? Kalau viral, apalagi nanti banyak apa yang nonton, yang like, yang apa subscribe. Nah itu. Wah, semakin tenar. Itu yang dicari sama mereka gitu. Maka apa? Terkadang termasuk hikmah itu apa? Terkadang kita itu membiarkan kemungkaran. Kenapa? Kalau kita bicarakan malah semakin viral gitu. Apalagi orang zaman sekarang itu. Terkadang apa? Kalau pengen viral itu, wes pokoknya yang ngomong yang rusak itu. Ngamalkan yang aneh-aneh karena viralnya itu karena itu. Kita ada pepatah itu kalau pengen viral itu kencing air zam-zam itu jadi viral gitu. Jadi apa? Yang viral-viral itu kan youtuber itu yang aneh-aneh kan gitu. Kalau youtuber yang lurus-lurus saja kan banyak, jarang peminatnya gitu. Tapi kalau yang aneh-aneh kan banyak sekali itu penggemarnya itu kan itu. Maka terkadang apa? Kemungkaran itu cara mengingkari itu dengan cara apa? Didiamkan. Didiamkan. Jika seandainya apa? Kalau kita bongkar malah mandorotnya banyak. Ya, paham ya? Maka terkadang apa? Malah kita diamkan saja, diam. Kalau kita tutupi, jangan sampai ada orang tahu itu. Kenapa? Kalau ini tahu malah bahaya itu. Bahayanya kenapa? Karena mandorotnya lebih banyak daripada manfaatnya itu. Sehingga maksudnya itu semuanya butuh fikih. Dan itu namanya nanti masuk ke fikih dakwah. Tentang amar ma'ruf nahi munkar itu semuanya banyak sekali fikih yang perlu kita pelajari dalam amar ma'ruf nahi munkar. Nuasin. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa amal khata'u fi aqidati fa in kana qat'an mukhalifan li tariqi salafi fa huwa dhalalun bila syakkin, walakin la yuhkamu 'ala sahibihi bil dhalali hatta taquma 'alaihi hujjatuh. فإذا قامت عليه الحجة وأصر على خطئه وضلاله كان مبتدعا فيما خالف في الحق. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأما الخطأ في العقيدة, sedangkan kesalahan dalam masalah akidah, فإن كان خطأ مخالفا لطريق السلف, jika memang kesalahan itu kesalahan fatal yang menyimpang dari jalannya salaf, fahuwa dhalalun, maka itu kesesatan bila syakin, tanpa ada keraguan. Yaitu apa? Kesalahannya itu merupakan kesesatan itu. Walakin la yuhkamu ala sahibihi bid dhalal, namun pelakunya tidak kita hukumi dengan orang yang menyimpang, tidak. Hatta taquma alaihil hujjah, sampai hujjah itu ditegakkan. Fa idza qamat alaihil hujjatu, jika hujjah sudah ditegakkan, wa asarra ala khata'ihi wa dhalalihi, dan dia itu masih terus-menerus di atas kesalahan dan kesesatan dia itu, kana mubtadi'an fi ma khalafa fihi al-haq, dia menjadi orang ahlul bidah dalam perkara itu. Paham ya? Perkara itu saja itu. Dia menjadi ahlul bidah dalam perkara yang dia menyelisih kebenaran. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang lain, tetap dia itu ahlu sunnah di situ. Contohnya satu masalah orang itu menyimpang itu. Ada satu masalah misalkan dia mengingkari tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi nggak ada. Imam Mahdi nggak ada, atau Nabi Isa nggak akan turun gitu. Nah, kenapa nggak turun itu? Wis pokoknya nggak akan turun itu. Nabi Isa sudah meninggal. Al-Quran jelas ini. Inni mutawaffika misalkan itu. Kan Allah sudah mewafatkan Nabi Isa itu, sehingga sudah meninggal Nabi Isa itu kan. Akhirnya apa? Ada orang yang nyangka Nabi Isa. Kita ingatkan ini ayatnya ini, hadisnya ini, dan yang lainnya tetap enggak. Tetap saya meyakini Nabi Isa itu enggak akan turun. Maka kita katakan apa? Sudah kita jelaskan, sudah kita dudukkan itu. Maka kita katakan antum ahlul bidah dalam bab ini. Antum ahlul bidah dalam bab ini. Tapi kalau dalam bab yang lain yang dia itu menetapkan tentang tanda-tanda hari kiamat yang lain, dajjal dan yang, tetap dia ahlu sunnah dalam bab yang lain. Dia ahlu sunnah dalam bab lain, tapi dalam bab itu dia ahlul bidah. Maksudnya apa? Jangan sampai satu perkara dia mesti ahlu sunnah dipukul rata semuanya ahlul bidah dia itu. Ini juga nggak adil itu.
Ya paham ya? Maka kita katakan dalam perkara itu dia itu ahlul bidah. Tapi kalau dalam perkara yang lain dia ahlus sunnah. Dia ahlul bidah dalam bab itu, tapi dia ahlus sunnah dalam banyak bab gitu. Dan itu yang kita itu harus adil. Kita itu harus adil menilai orang. Jangan sampai gara-gara dia itu ahlul bidah, gara-gara dia itu musuh kita, kita tutup mata dari kebaikan dia. Sholatnya dia itu baik, walaupun dia itu penyembah kubur. Ada orang ahli kubur, penyembah kubur, ketika dia sholat 5 waktu di masjid, baik nggak? Baik. Maka kita cinta sama orang itu karena sholatnya. Oleh karena itu apa? Itu namanya bab penting. Kalau kita nanti belajar akidah itu sangat penting sekali itu. Dan itu merupakan pembeda antara Ahlussunnah dan Ahlul Bidah. Yaitu masalah apa? Al-wala wal bara. Masalah wala dan bara. Wala dan bara itu kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu membagi menjadi 3. Wala dan bara itu kita bagi jadi 3. Yang pertama, ada yang mendapatkan wala secara mutlak. Wala itu apa? Cinta. Wala itu apa? Menjadi teman akrab, kita menjadi penolong, itu namanya wala. Ada yang mendapatkan wala secara totalitas 100% itu. Siapa itu? Allah dan Rasul. Allah dan Rasul itu wajib mendapatkan wala secara mutlak. Atiullah wa atiur Rasul, yang secara mutlak. Wa ulul amri, kalau ulul amri enggak mutlak, tapi Allah dan Rasul mutlak. Wajib orang itu cinta kepada Allah dan Rasul. Itu sudah enggak ada tawar-tawaran itu. Kemudian yang kedua, barok secara mutlak. Barok secara mutlak. Siapa itu? Orang kafir. Inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan sesembahan kalian. Sampai kapan itu? Hatta ta'budu, hatta, sampai kalian itu hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah Ta'ala. Maka itu berarti apa? Orang kafir itu musuh kita. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Muncul jelas sekali perbedaan, permusuhan, kebencian antara kita dan kalian itu. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah Ta'ala. Maka apa? Ada orang yang mendapatkan wala secara mutlak, ada yang mendapatkan barok secara mutlak. Yang ketiga ini yang menjadi pembeda antara Ahlussunnah dan Ahlul Bidah. Yaitu apa? Ada orang yang mendapatkan wala dalam satu sisi dan mendapatkan barok dalam satu sisi. Jadi ada satu orang ini dia mendapatkan wala dan barok dalam satu tempat ini. Satu orang dia mendapatkan wala dan barok. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Bagi siapa itu? Orang mukmin yang berbuat dosa. Dosa itu mau maksiat maupun bid'ah, itu dosa. Maka apa? Ketika ada orang mukmin, kita cinta kepada iman dia, kita cinta akan sholat dia, kita cinta akan puasa dia, kita cinta akan kebaikan dia. Tapi kita benci akan dosa dia. Dosa dia, ketika dia ghibah, saya benci sama ghibahnya. Ketika dia pelaku bid'ah, saya benci sama bid'ahnya. Tapi apa? Saya tidak boleh tutup mata dari sholatnya dia. Tetap sholat itu baik. Ya paham ya? Itu namanya apa? Al-bara, al-wala, wal-bara. Dalam jihad yang sendiri-sendiri. Dalam sisi ini kita bara, dalam sisi ini kita itu wala. Dan itu Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh itu Rasulullah SAW, coba kita perhatikan ini. Rasulullah SAW itu ketika melihat ada seorang wanita yang berzina. Zaman Rasulullah itu sampai hamil. Setelah itu datang ke Rasulullah SAW, atau ya Rasulullah, saya hamil karena zina. Maka Rasulullah tanya, kamu itu wanita berakal atau tidak itu? Dia bertanya, enggak, saya normal wahai Rasulullah itu. Datangan keluarga ini wanita normal atau tidak itu? Keluarga wanita normal wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, sudah kamu pulang sampai kamu itu melahirkan. Nanti bawa ke sini anak kamu itu. Setelah itu tunggu sampai melahirkan, datang lagi ke Rasulullah bawa bayinya itu. Kata Rasulullah, pulang lagi sampai menyusui 2 tahun. Selesai 2 tahun, datang ke Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, saya wanita yang dulu pernah ngomong zina di hadapan kowe ya Rasulullah, tolong bersihkan saya. Diambil putranya, Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, rajam wanita ini. Akhirnya apa? Dirajam sama para sahabat. Ketika dirajam, akhirnya apa? Ada sahabat yang melempar batu, saking kerasnya itu sampai darahnya muncrat mengenai mukanya sahabat yang melempar itu. Akhirnya orang itu melaknat, wahai Tuhanku, laknatlah wanita yang seperti ini tuh, sampai akhirnya dihinakan dengan dosa yang dia kerjakan itu. Maka Rasulullah marah itu, Rasulullah itu. Apa kata Rasulullah? Jika seandainya taubatnya wanita ini dibagi kepada penduduk Madinah, mencukupi penduduk Madinah itu.
Maksudnya apa? Kalau kita perhatikan itu, Rasul itu membedakan antara dosa harus kita hukum gitu. Dosa itu kita hukum, tapi apa? Kita jangan menutup mata dari kebaikan yang lain. Dia sudah bertobat gitu. Ya, dia punya kebaikan yang lain itu. Itu tidak boleh kita tutup mata gitu. Demikian juga ketika ada seorang sahabat, lucu sekali sahabat ini, sampai dinamakan dengan himar. Namanya Abdullah. Saking lucunya itu dijuluki himar itu. Ya. Rasul itu kalau duduk sama orang ini terpinggal-pinggal Rasulullah itu. Lucunya lucu sekali itu. Tapi dia itu apa? Pecandu khamr. Ketemu sama Rasulullah pulang minum khamr dia itu. Akhirnya kok ditangkap sama para sahabat, cambuk sama Rasulullah itu. Setelah cambuk pulang minum khamr lagi coba. Cambuk lagi sama Rasulullah sampai 3 kali cambuk itu. Sampai akhirnya ada seorang sahabat yang kata, "Ya Rasulullah, laknatilah laki-laki yang gak tobat-tobat dari khamr ini." Apa kata Rasulullah? "La tal'anu, kalian jangan mencela dan melaknat wanita sahabatku ini itu. Innahu yuhibbullaha wa rasulahu." Dia walaupun peminum khamr, tapi dia itu cinta sama Allah dan Rasulnya. Berarti apa maksudnya itu? Rasul masih mengakui kebaikan orang itu gitu. Memang dosa itu dosa. Bahkan terkadang kalau sudah masuk pengadilan itu, dosa itu ada hukumnya. Dinamakan dengan bab, kalau kita bicara fikih namanya apa? Al-hudud. Ada pembahasannya itu. Yaitu orang minum khamr cambuk. Zaman Rasulullah cambuknya 40 kali cambukan. Zaman Umar tambah 80 cambukan itu. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Itu namanya babu takzir. Pemerintah menetapkan lebih daripada hukum syariat. Tapi apa yang ditetapkan sama pemerintah tidak merubah hukum. Tetapi itu namanya babu takzir. Kalau dengan 40 cambukan orang nggak jelas zaman itu. Akhirnya tambah sama Umar itu. Orang yang berzina belum menikah cambuk. Sudah berzina rajam. Tapi ini hukum ini tetap diterapkan kalau sudah masuk pengadilan. Tapi kita nggak boleh tutup mata dari yang lainnya. Oleh itu dalam pembahasan fikih itu kalau ada seorang laki-laki dia sudah menikah, punya istri, punya anak, kemudian mencuri, sudah sampai nisab rubu dinar nisabnya itu, maka hukumannya? Potong tangannya itu. Pertanyaan, lah kalau dipotong tangan terus nafkahnya bagaimana itu orang itu? Kan bagaimanapun dia wajib memberikan nafkah anak istrinya itu. Maka kata para ulama fikih itu nafkahnya ditanggung sama baitul mal, sama negara. Sehingga tetap namanya dosa-dosa, hukum potong tangan itu. Tetapi kita masih merahmati karena dia orang mukmin. Sehingga setelah itu dibayar sama negara nafkah dia, karena dia potong tangan dia bisa bekerja setelah itu. Berarti maksudnya kita itu harus bedakan dosa-dosa. Tetapi kebaikan orang itu tetap kita mengakui itu kebaikan. Jangan gara-gara orang itu musuh kita, sholat, Allah itu paling riya itu dia itu. Ada musuh kita sodako banyak, paling dia itu sodakonya pengen dipuji orang itu. Kenapa kok kebaikannya semuanya nggak ada artinya itu? Kenapa? Karena sudah buta, kayak istilahnya kayak buta gitu loh. Oleh itu ada sebuah istilah itu, ada pepatah Arab itu. Ada seorang syair penyair itu bagus sekali. Ainur ridho an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tudhirul masawiyah. Ainur ridho, orang itu kalau matanya sudah senang sama orang, an kulli aibin kalilatun, dia itu kayak orang buta melihat aibnya itu. Orang kalau sudah gandrungnya orang itu, hatta tembongnya pun cantik gitu. Kalau sedang gandrungi itu semuanya jadi indah gitu. Karena dia sudah gandrungi itu, matanya sudah gandrungi sama orang itu. Wa ainus sukhti, dan mata orang yang benci itu tudhirul mafsawiyah, semuanya jelek di semuanya itu. Jangan seperti itu. Maksudnya walaupun kita benci sama orang, dia itu hatta halul bidah itu, halul bidahnya benci sama dakwah sunnah mati-matian itu. Tetap kalau dia sholat, tetap kita senang dengan sholatnya. Dia mau bersedekah, ahlan wa sahlan, bagus dengan sedekahnya. Kenapa? Karena itu kebaikan. Sehingga jangan sampai kita tutup mata dari kebaikan mereka. Ya, paham ya? Maka itu dinamakan nanti bab al-wala wal barok min jihatain. Wala dan barok dari dua sisi yang berbeda. Dan itu bisa berkumpul dalam satu orang. Sehingga ada satu orang yang dia itu mendapatkan wala kita karena ibadah dia, dan mendapatkan barok kita karena bid'ah dia dan dosa dia. Pertanyaan berikutnya, fahami ini. Ini semuanya berkaitan masalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu. Pertanyaan, terus kalau kita itu ta'awun dengan ahlul bidah dalam sesuatu yang ibadah, misalkan kan gini, orang ahlul bidah mereka sholat, bagus nggak sholatnya itu? Bagus. Kalau seandainya
Kita di kampung nggak ada masjid. Padahal apa? Ini yang sunnah cuma kita sendiri. Saya sendiri orang ahlu sunnah itu. Yang lain ahlul bidah semua itu. Yang lain semuanya ahlul bidah semua itu. Tapi mereka itu rajin sholat. Suatu ketika mereka itu pengen bangun masjid. Kemudian apa? Minta sama kita karena kita punya uang gitu. Misalnya kita orang kaya di situ, kita ahlul bidah, yang lain ahlus sunnah, yang lain bidah semua itu. Kemudian mereka itu minta sama kita gotong royong lah untuk bangun masjid. Pertanyaan, kita bangun masjid nggak? Yang sunnah cuma saya sendiri itu. Maka kita bangun. Kenapa? Karena tujuannya untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Maka itu apa? Namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa ini, fahami, kaidah Syekhul Islam juga yang menyebutkan masalah ini. Ta'awun 'alal birri wat taqwa itu bukan ta'awun dalam kebaikan yang harus semua sarannya itu baik gitu. Dengan orang-orang yang semuanya baik dalam semua sisi itu. Faham nggak maksudnya saya itu? Jadi namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa itu yang penting tujuan kita bersatu, tujuan kita bergotong royong itu untuk mewujudkan kebaikan. Walaupun apa? Untuk mewujudkan kebaikan itu dengan orang yang ada bid'ahnya, ada orang yang ada dosanya. Selama tujuan kita bersatu itu kebaikan, maka itu dibolehkan. Ya, paham ya? Gara-gara enggak, saya enggak mau gabung hatam bangun masjid, hatam nyantuni anak yatim selama Anda itu mubtadi'. Kalau Anda mubtadi' satu bab, maka kita 100% totalitas enggak akan bermuamalah sama antum itu. Ini enggak benar juga seperti ini tuh. Oleh itu Rasulullah SAW itu pernah diajak. Rasulullah itu ingat suatu ketika itu, ingat ketika orang-orang kafir Quraisy itu mereka mengadakan kesepakatan namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul. Hilful Fudul itu adalah kesepakatan untuk merobek hasil kesepakatan zalim sebelumnya. Jadi ada sebuah kesepakatan zalim disepakati sama orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh kabilah itu. Setelah itu apa? Orang yang terdolimi itu, mereka itu merasa terdolimi, akhirnya lapor oleh beberapa kabilah besar itu. Maka akhirnya apa? Ada ketua kabilah besar terhormat waktu itu datang. Ini apa? Zalim seperti ini. Terus bagaimana? Kalian orang Arab, kalian semuanya ketua kabilah, apa kalian setuju dengan kezaliman seperti ini? Akhirnya apa? Mereka rapat. Setelah rapat apa hasilnya itu? Mereka untuk mengagungkan Ka'bah. Demikian juga untuk menolong orang-orang yang terdolimi, maka mereka membuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan apa? Untuk mengagungkan Ka'bah, sehingga di dalam kota suci nggak ada kezaliman. Kemudian apa? Siapa-siapa yang terdolimi, orang safar, orang luar kota datang ke Mekah, mereka terdolimi zaman itu. Akhirnya apa? Ada sebuah undang-undang. Undang-undang apa? Untuk mencabut undang-undang sebelumnya itu, yaitu apa? Diangkat semua kezaliman bagi orang-orang yang pendatang. Akhirnya apa? Rasulullah itu termasuk diajak di situ. Tapi waktu itu Rasulullah itu belum menjadi nabi. Setelah itu apa? Ketika Rasulullah jadi nabi itu, ketika mau dibuka kota Mekah itu, kan mereka bikin kesepakatan kan? Kesepakatannya kayak gini. Kalau seperti jadi mereka bikin kesepakatan itu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah ingat kejadian itu. Maka Rasulullah mengatakan, jika mereka minta kepada saya sekarang ini, saya sudah jadi nabi itu, untuk mengagungkan rumah Allah Ta'ala yaitu Ka'bah, la ajabtuh, saya akan penuhi panggilan mereka. Kenapa? Karena tujuan kita berkumpul itu untuk mengagungkan Ka'bah. Paham ya maksudnya itu? Selama tujuan kita berkumpul, hatta semua orang kafir itu. Kita kumpul sama orang kafir, kita kumpul sama orang al-bidah. Yang penting tujuan kita itu kumpulnya untuk kebaikan gitu. Oleh itu Syekhul Islam juga mengatakan itu. Wa in ta'adzara, beliau mengatakan, jika wa in ta'adzara iqamatul wajib, jika menegakkan kewajiban itu nggak bisa dijalankan kecuali kita harus bergabung dengan orang yang fihi naul bidah, orang-orang yang di dalam dirinya itu ada 1, 2, 3 kebid'ahan. Apa kata beliau? Maka kita wajib gabung bersama mereka. Selama apa? Selama memang itu untuk mendirikan sebuah kewajiban gitu. Kewajiban nggak bisa dijalankan kecuali kita harus bergabung sama mereka itu. Contohnya, saya akan memberikan beberapa contoh itu. Di antara contohnya apa? Contohnya itu menjaga ilmu hadis. Belum mengatakan menjaga ilmu hadis. Kita mempelajari ilmu hadis untuk menjaga ilmu itu kewajiban. Kalau tidak ada cara kecuali apa? Kita harus belajar ilmu hadis kepada orang ahlul bidah. Bagaimana hukumnya? Maka belum mengatakan hukumnya wajib. Maka itu belum mencontohkan itu kata Syekhul Islam. Maka ada sebuah zaman di mana zaman itu nggak ada ulama al hadis dari ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada satupun itu. Bahkan semua ulama al hadis zaman itu akidahnya qadariyah. Terus bagaimana ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah belajar sama qadariyah.
Kenapa? Karena menegakkan keadilan ini kewajiban nggak bisa kecuali dengan bersama mereka itu. Contoh lagi, saya akan mencontohkan yang kedua, berjihad melawan orang kafir. Berjihad melawan orang kafir nggak bisa kecuali dengan bendera pemerintah. Bagaimana kalau seandainya pemerintahnya itu ahlul bidah? Maka kata saya, maka ahlus sunnah wajib gabung. Kenapa? Karena tujuannya melawan orang-orang kafir, berjihad. Faham ya? Maka itu nanti Lajnah Daimah demikian yang lain ditanya itu, Syekh, bagaimana kalau seandainya saya itu pengen belajar bahasa Arab, tidak bisa kecuali belajar sama ormas-ormas ini, yaitu orang-orang yang ya ormas-ormas lah, yang partai dan yang lainnya itu. Bagaimana hukumnya? Ikhwan Muslimin atau HTI dan yang lainnya. Kenapa? Karena nggak ada ustadz ahlus sunnah yang ngajarkan ilmu itu di kampung sini, nggak ada, ulama ustadznya nggak ada itu. Apa kata beliau itu? Belajar. Tapi apa? Harus belajar akidah sehingga bisa jadi filter. Tapi maksudnya itu apa? Yang kita bahas di sini itu maksudnya itu, terkadang untuk mewujudkan sebuah kebaikan, sebuah kebaikan itu tidak bisa kecuali kita harus gabung dengan orang-orang yang ada bid'ahnya. Ya, paham ya? Jika memang kita sendiri nggak mampu mewujudkan itu, kecuali kita harus bergabung sama kelompok-kelompok yang lain yang mungkin di sana itu ada bid'ahnya itu. Contohnya misalkan gini, kita melawan komunis. Kita melawan komunis dengan siapa itu? Sendirian, dia bantai habis kita itu kan itu. Komunis lebih kuat daripada kita itu. Maka terkadang apa? Kita melawan komunis harus gabung sama semua ormas Islam. Walaupun apa? Walaupun dalam akidah kita beda-beda gitu. Selama itu musuh bersama, kita lawan mereka. Ya, paham ya? Maksudnya bisa tergambar ya? Oleh itu maksudnya itu apa? Ada namanya pembahasan wala dan barok min jihatain, dua sisi yang berbeda. Dan itu harus kita pahami. Bukan berarti apa? Ahlu sunnah itu kalau sudah melihat ahlul bidah totalitas nggak boleh muamalah itu nggak benar juga itu. Sampai ada orang kayak itu. Wes pokoknya bermajelis sama ahlul bidah itu nggak boleh. Akhirnya apa? Sampai sering membawakan ucapan ulama itu. Ucapan ulama itu benar gitu. Tetapi apa? Ketika ahlu sunnah kuat. Oleh itu apa? Syekhul Islam mengingatkan itu. Syekhul Islam mengatakan kelirunya memahami. Terkadang itu apa? Kita keliru memahami ucapan salaf. Apa kelirunya itu? Ucapan ulama ketika sunnah kuat diterapkan ketika sunnah itu lemah, dan itu nggak bisa itu. Oleh itu apa? Syekhul Islam menyebutkan bahwa zaman itu akan berubah. Sehingga apa? Zaman ketika sunnah itu kuat, fikihnya berbeda dengan zaman ketika sunnah itu lemah. Dan prakteknya ulama kita beda-beda gitu loh. Maka itu apa? Memang ada ulama-ulama yang keras-keras itu. Seperti ada seorang ulama mengatakan itu, li an yujalisani al-qiradatu wal khonazir. Saya duduk bersama anjing dan babi lebih saya sukai daripada duduk sama ahlul bidah. Nah, sekarang pertanyaan, kalau ini kita terapkan sekarang, duduknya di mana orang itu? Ya duduknya di hutan gitu. Mau duduk di pasar ketemu ahlul bidah, di masjid ahlul bidah, di jalan ahlul bidah semua itu. Ini kita terapkan, yuk kita di hutan sama kera dan babi sana kan gitu. Nggak ada lagi, karena kita nggak mayoritas gitu. Kasusnya berbeda ketika kita itu mayoritas gitu. Ya, paham ya? Maka apa? Harus bedakan. Ketika sunnah itu mayoritas, kita baca itu fatwa-fatwa ulama ketika apa? Keras sama ahlul bidah. Mengucapkan salam nggak boleh. Demikian juga yang lainnya itu. Tapi ketika ahlus sunnah lemah, coba baca bagaimana sikap para ulama ketika sunnah itu lemah. Zamannya Imam Ahmad. Zamannya Imam Ahmad. Imam Ahmad bukan hanya mengucapkan salam, jawab salam bukan. Bahkan Imam Ahmad yang mau mengucapkan salam pertama. Seperti debatnya itu Abdurrahman Al-Adrami itu dengan Ahmad bin Abi Duat kan itu. Di dulu waktu kita belajar Lumatul I'tiqad kan. Itu pernah kan apa ketika belum masuk di hadapan Khalifah dan Ahmad bin Abi Duat? Apa beliau pertama kali itu? Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Pertama kali beliau mengucapkan salam itu. Kenapa? Karena sunnah lemah itu. Waktu itu malah Amirul Mukmininnya tidak mau menjawab salamnya ulama al-hadis ini. Ketika nggak mau jawab karena dianggap kafir. Yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk kafir waktu itu, undang-undangnya itu. Apa kata ulama al-hadis ini? Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, engkau muamalah sama saya bukan muamalah dengan adabnya Allah Ta'ala. Bukankah Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau engkau diucapkan salam, jawab yang lebih baik. Kalau tidak bisa sama. Kan itu adabnya Al-Quran seperti itu. Akhirnya baru Amirul mengatakan waalaikumsalam. Ya, setelah itu mulai diskusi, ucapan salam pertama kali, kemudian masih mengagungkan gitu. Kenapa? Kondisi ahlu sunnah itu lemah. Faham ya maksudnya? Tergambar ya.
Yang jadi masalah itu apa? Menyamaratakan hukum. Nah ini jadi masalah itu. Wah, pokoknya ahlu sunnah itu keras sama ahlul bidah. Oke, benar, keras sama ahlul bidah. Tapi ketika kuat ahlu sunnah wal jamaah, maka itu apa? Sikapnya Imam Malik dengan sikapnya Imam Ahmad itu berbeda. Kenapa kok berbeda itu? Karena Imam Malik ahlu sunnah kuat sekali di situ. Berbeda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad ahlu sunnah itu lemah. Imam Malik zaman itu nggak boleh duduk sama ahlul bidah, bahkan diskusi nggak boleh zaman itu. Maka di antara akidah ahlus sunnah itu apa? Ahlus sunnah itu meninggalkan al-jidal wal mira' fid din. Diskusi debat dengan ahlul bidah nggak boleh. Kenapa? Karena kuat, sunnah itu kuat. Kalau kita layani mereka membuka pintu kesesatan itu. Sami Imam Malik kan pernah itu ketika duduk di majelisnya itu, tiba-tiba datang orang. Mana dia Imam Malik? Saya ingin bertanya. Ya silahkan. Kan Allah itu bersemayam di atas arsy, benar? Wa kaifal istawa? Terus bagaimana istiwanya Allah itu? Maka Imam Malik mengatakan al istiwa'u ma'lum, jelas istiwa itu. Wal kaifu majhul, bagaimananya itu enggak kita ketahui dengan akal kita itu. Wasu'alu an bid'ah, dan bertanya masalah ini bid'ah. Dan tidaklah saya melihat muka kamu kecuali muka al bid'ah kamu itu. Keluar dari majelis saya. Diusir sama Imam Malik. Kenapa? Sunnah kuat gitu. Sunnah kuat, tapi apakah itu diterapkan juga ketika zaman minoritas gitu? Syekhul Islam bukan Syekhul Islam. Coba kalau kita lihat zamannya. Maksudnya itu apa? Kita nanti kalau meneliti lebih dalam lagi kita akan tergambar masalah ini. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan itu. Hukmi fi ahlil kalam, hukumanku bagi orang-orang ahlul kalam. Kalau ada orang belajar filsafat itu, apa hukumanku itu? Kalau saya punya kekuasaan itu, punya kebijakan itu, hukumanku mereka akan saya taruh di atas keledai, diarak di jalan-jalan, dipukuli pakai sandal dan pelepah kurma itu. Kemudian saya katakan kepada mereka, ini balasan hukuman bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian belajar filsafat. Zaman siapa itu? Zamannya Imam Syafi'i. Kuat sekali Ahlus Sunnah zaman Imam Syafi'i dan Imam Malik itu. Kondisinya beda zamannya Syekhul Islam dan Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim yang mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau ditangkap, ditaruh di atas keledai dengan kondisi berbalik, yaitu beliau itu menghadap ke belakang, diarak di jalan-jalan, dipukuli pakai sandal dan pelepah kurma sama anak kecil. Siapa itu? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kondisinya berbeda gitu loh. Zaman Ahlus Sunnah kuat dengan zaman Ahlus Sunnah lemah. Sehingga apa? Tidak bijak ketika apa? Kita terapkan semua ucapan ulama akan kerasnya kepada ahlul bidah, terapkan setiap zaman. Itu nggak bisa. Gimana teman-teman paham ya? Karena ini penting sekali. Nanti terkadang kita ya teman-teman salafi ini sering membaca kita masalah itu muamalah keras kepada ahlul bidah. Bagus. Memang itu petunjuk salaf itu. Tetapi apakah bisa kita terapkan pada zaman sekarang? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena kita minoritas sekarang itu. Ya. Kalau kita tahdir mereka, kita boikot mereka, mereka yang boikot kita itu. Antum sendiri mau boikot masyarakat itu, ya antum yang diboikot kan gitu. Antum sendirian, beda sama ulama salaf. Ahlul bidah itu cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan itu pun nggak dikenal gitu. Ya. Sehingga bahwa ulama seperti Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, ketika ngomong sesuatu, semua masyarakat diam dan semuanya tunduk. Coba Imam Al-Auza'i itu. Imam Al-Auza'i itu saking terhormatnya beliau dan keras sekali beliau sama ahlul bidah itu. Saking mulia dan terhormatnya beliau itu, sampai ada sebuah riwayat cerita itu. Beliau itu bersin di masjid, di pasar waktu belanja bersin. Mengucapkan alhamdulillah, 1 kota gemeter dengan jawaban yarhamukallah. 1 orang top bersin, semua 1 pasar jawab, yang di masjid, yang di rumah semuanya dengar jawaban semua itu. Kenapa? Karena orang yang terhormat. Coba orang yang ngomong seperti ini, orang yang terhormat, dia diikuti sama masyarakat, ngomong si fulan ahlul bidah, boikot mereka. Langsung orang diam semua, tidak ada yang berani muamalah sama orang itu. Kenapa? Karena punya izzah sekarang itu. Ulama zaman dulu punya izzah. Lah kalau sekarang kita mau boikot seseorang, yo kita diinjak-injak sama mereka kan gitu. Yang punya kekuatan mereka, yang punya negara yang mereka itu, kita mau apa gitu. Maka apa? Sekarang waktunya kita itu bukan keras-kerasan, tapi malah kita itu waktunya bagaimana kita itu mendekati mereka dan kita memasukkan pelan-pelan itu, mewarnai mereka itu lebih penting daripada kita itu memboikot mereka. Faham ya? Jadi ini namanya metode. Jadi lah kaidah-kaidah seperti ini yang saya sampaikan itu, antum memang mungkin ya terkadang bingung juga kalau saya baca kitab ulama salaf seperti itu keras-keras itu. Memang
Karena banyak orang itu yang baca kitab-kitab itu. Tetapi apa? Kalau kita meneliti lebih dalam lagi, apalagi kalam Syekhul Islam, luar biasa Syekhul Islam itu. Orang kalau nggak tahu kitab Syekhul Islam itu, seakan-akan kita melihat Syekhul Islam itu orang yang paling keras sekali. Memang beliau kalau urusan bantah membantah kerasnya luar biasa itu. Tapi dalam masalah muamalah, Syekhul Islam itu orang yang paling lembut. Kenapa? Karena zaman itu minoritas. Zaman itu minoritas. Syekhul Islam kurang masuk penjara itu, sampai terakhir pun meninggal di penjara. Kenapa? Zaman itu minoritas beliau itu. Nah itu apa? Termasuk zaman yang paling berat bagi Ahlussunnah itu kan 3. Yang pertama dinamakan dengan zamanul riddah, kemudian zamanul mihnah, kemudian zamanul fitnah. Kalau zamanul riddah siapa? Zamannya Abu Bakar. Luar biasa perjuangan Abu Bakar itu. Kemudian yang kedua zamanul mihnah, zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama-ulama dites mereka itu. Siapa yang nggak ngikuti Al-Quran makhluk, tebas lehernya mereka itu. Kemudian yang ketiga zamanul fitnah, zaman siapa itu? Syekhul Islam. Di mana semua mazhab, ulama mazhab semuanya akidahnya Asy'ariyah. Yang ahlu sunnah bisa dihitung jari zaman itu. Sehingga ketika Syekhul Islam mengeluarkan kitab Aqidah Wasithiyah, di awal kitab itu apa kata beliau? Wa hadza i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah al firqatin najiyah. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah firqan najiyah. Setelah itu disebutkan poin-poin akidahnya itu. Maka semua mazhab marah semua itu zaman itu. Sampai akhirnya apa? Semua ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, hatta Hambali, mereka kumpul lapor kepada penguasa. Kemudian mengatakan Ibnu Taimiyah itu sesat dan menyimpang. Ini semua ulama mazhab sepakat itu. Akhirnya apa? Syekhul Islam di penjara. Sampai akhirnya apa? Setelah itu diajak diskusi, diketemukan itu Syekhul Islam dengan semua ulama mazhab itu. Syekhul Islam mengatakan, saya tantang kalian itu selama 3 tahun. Cari selama 3 tahun mana sebuah kalimat dalam kitab saya yang menyelisih akidah salaf. Akhirnya apa? Selama 3 tahun pun mereka nggak bisa. Dan siapa itu Syekhul Islam? Saya akhirnya meninggal di penjara, nggak main-main kan itu. Maka itu apa? Muamalahnya Syekhul Islam dalam prakteknya itu luar biasa Syekhul Islam itu. Kenapa? Karena zamannya minoritas gitu. Walaupun apa? Dalam masalah ilmiah tetap ilmiah gitu. Jangan sampai apa? Gara-gara kita itu jumlahnya sedikit kita nggak berani mengingkari kemungkaran. Tidak. Ingkarul mungkar, membantah bid'ah harus kita bantah itu. Tapi dalam bab muamalahnya kita lebih kedepankan kelembutan. Kenapa? Karena zamannya. Ya paham ya? Jadi bukan berarti apa? Teori seperti itu kita prakteknya harus seperti itu. Bukan. Ulama kita itu membedakan antara teori dengan praktek. Apalagi praktek itu harus melihat zaman ini zaman siapa itu. Zaman ketika Ahlussunnah kuat berbeda dengan zaman ketika Ahlussunnah lemah, dan itu sangat berbeda. Secara prakteknya itu berbeda. Ini wasil. وقيل هناك فرق بين باب التكفير والتفسيق وبين باب التربيع. فباب التكفير والتفسيق يشترط فيهما إقامة الحجة، وأما باب التربيع فلا يشترط ذلك. والجواب ليس Sammatu lasa hunaka. ليس ثمة فرق بين هذه الأبواب من جهة الشرع، إذ كلها من باب الوعيد، والتفريق بينها تحكم ليس عليه دليل. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, fa'in qila, kalau ditanyakan, kalau ada orang bertanya, hunaka farqun baina babai at-tafsiri wa tafsiqi wa baina babi tabdi'i. Kalau ada orang mengatakan kan pembahasan tentang takfir dan tafsik itu berbeda dengan pembahasan tabdi. Kalau ada orang bertanya seperti itu, yaitu apa? Kalau takfir, takfir dan tafsik itu butuh iqamatul hujjah. Tapi kalau tabdi nggak butuh itu. Fababa at-takfiri wa tafsiqi yushtaratu fihi ma iqamatul hujjah. Bab yang berkaitan dengan takfir dan tafsik itu butuh iqamatul hujjah. Wa amma babu tabdi'i fala yushtaratu dzalika. Sedangkan bab tabdi' itu enggak butuh iqamatul hujjah. Itu kalau ada orang mengatakan seperti itu. Jadi ada 3 bab. Ada namanya bab takfir, mengeluarkan dari Islam, tafsik, menganggap menghukumi orang itu sebagai orang ahli maksiat, fasik, tabdi, menganggap orang itu sebagai ahlul bidah. Ada 3 bab. Kalau ada orang membedakan bab takfir dan tafsik itu beda dengan bab
takfir dan tafsik beda sama babut tabdi'. Maka beliau mengatakan wal jawabu, kita jawab, laisa thammatu farqun. Di sana enggak ada bedaannya, enggak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan baina hadzal abwab, antara bab-bab ini min jihati syarat, dari segi syariat. Sehingga apa? 3 bab itu sama. Maka dari awal sudah saya ingatkan itu. 3 bab ini yaitu bab takfir, tafsik dan tabdi' itu sama. Sama. Baik masalah iqamatul hujjah itu sama. Semuanya sama. Jadi penerapan orang yang mengamalkan itu semua sama kaidahnya itu. Tidak ada bedanya. Idz kulluha min babil wa'id. Kenapa disamakan? Tidak ada bedanya itu karena semuanya itu masuk bab wa'id. Wa'id itu apa? Ancaman. Itu masuk dalam bab ancaman. Sehingga apa? Sehingga tabdi, tafsir, takfir itu semuanya ancaman gitu. Kan itu kesalahan, itu kan dosa, itu kejelekan itu. Jadi itu masuk bab dosa. Kalau kita itu melihat dosa, terus bagaimana? Maka kita wa'id orang itu. Tapi kalau ada orang mengamalkan ibadah, kita wa'ad orang itu. Paham ya? Kalau ada orang ibadah, ada orang beribadah itu, apa yang kita sikapi itu? Kita mewa'ad dia. Wa'ad itu apa? Kasih motivasi bahwasanya ada surga, ada pahala, demikian juga ada kebaikan nanti, balasan yang baik. Itu orang yang ibadah. Tapi kalau ada orang berbuat dosa, maka orang berbuat dosa itu apa? Diperingatkan. Ya, peringatkan, itu namanya wa'id. Peringatkan bahaya kamu berbuat seperti apa, dinasihati, kemudian bahkan dihukum. Itu namanya masuk bab wa'id. Kenapa? Karena kalau wa'id itu menutup pintu dosa. Itu namanya wa'id. Kalau wa'ad membuka pintu ibadah. Sehingga orang itu semangat ibadah. Kenapa? Karena ada wa'ad. Sehingga ada bab namanya babul wa'ad wal wa'id. Wa'ad itu untuk kebaikan, wa'id itu untuk dosa. Ada juga namanya targhib dan tarhib. Targhib itu untuk kebaikan, motivasi kebaikan. Kemudian kalau targhib itu untuk kejelekan, untuk itu. Ada namanya roja, ada namanya khauf. Kalau roja itu harapan untuk berbuat kebaikan, harapannya surga. Kalau khauf memotong dosa dengan cara diperingatkan dari bahaya neraka jahanam. Ya, jadi ditakut-takuti. Paham ya? Jadi diperingatkan akan bahaya kejelekan itu. Itu namanya babul wa'id, dan semuanya sama. Antara kufur, antara fasik, antara kefasikan, antara kebid'ahan, itu semuanya sama. Kenapa? Semuanya masuk babul wa'id. Dan babul wa'id ini perhatikan. Nah, sedikit saya perhatikan. Jadi bagaimana kita itu menimbang-nimbang antara 2 bab ini? Disebutkan oleh para ulama itu kan arkanul ibadah itu kan ada 3. Rukun ibadah itu dibangun di atas 3 rukun. Yang pertama mahabbah, kemudian yang kedua apa? Roja, kemudian yang ketiga khauf. Mahabbah itu rasa cinta, kemudian yang kedua rasa harap, kemudian yang ketiga rasa takut. Dan itu harus berkumpul. Ahlus sunnah mengumpulkan ini. Oleh itu kata para ulama mengatakan, siapa yang beribadah kepada Allah karena cinta saja, cinta tok wis itu, maka dia itu sufiyah, zindiq. Seperti yang syair-syair itu, Allahumma lastu lil firdausi ahla. Tuhanku, saya itu enggak layak masuk surga, dan saya enggak pengen masuk surga itu. Wala gimana? Aqwa ala nari jahimi. Tuhanku, tapi saya enggak kuat masuk neraka juga gitu. Terus mau kemana gitu? Enggak pengen neraka, takut dari surga, enggak. Jadi mau kemana dia itu? Saya ibadah itu, Tuhanku, kalau saya ibadah niatnya masuk surga, jerumuskan saja ke neraka. Wahai Tuhanku, kalau saya ibadah itu takut dari neraka jahanam, jangan dimasukkan ke surga saya. Lah terus mau ngapain kamu itu? Kamu ibadah mau kemana gitu? Ya? Ibadah nggak pengen ke surga, nggak pengen ke neraka. Kenapa? Saya murni cinta karena gue Tuhanku itu. Maka orang seperti ini zindik, orang seperti ini. Kemudian kata para ulama mengatakan, siapa yang ibadah cuma rojak saja, maka dia itu murji'ah. Ya? Tenang saja, kita berbuat dosa kan Allah Maha Pengampun gitu. Kan Allah itu kan Maha Pengampun, Allah itu kan rahmatnya luas. Tenang saja, berbuat dosa itu boleh. Kita baru membunuh 1 orang, wong ada orang yang membunuh 100 orang saja diampuni kan itu. Masih banyak yang belum kita bunuh kan, tenang saja kan itu. Masih 1 orang, 100 orang saja diampuni kan itu, tenang saja gitu. Itu namanya apa? Orang-orang murji'ah, orang-orang Jabariyah, orang-orang Jabariyah, Murji'ah. Kemudian siapa yang beribadah kepada Allah karena takut saja, takut tok modelnya itu, maka dia khawarij.
Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan tiga ini, karena cinta, karena rasa roja dan khauf, maka dia ahlus sunnah wal jamaah. Gambarannya kayak apa itu? Roja dan khauf itu gambarannya kayak burung. Sehingga kita menuju kepada Allah Ta'ala itu kayak ibaratnya burung. Burung itu ada kepala, ada dua sayap. Kepala kita itu adalah mahabbah kita kepada Allah Ta'ala, itu yang akan menjadi kepalanya itu. Jadi yang akan mengarahkan tujuan kita itu rasa cinta, mahabbah. Sedangkan dua sayapnya itu apa? Roja dan khauf, itu kedua sayapnya itu. Nah, antara sayapnya itu kalau mahabbah nggak bisa dihilangkan, harus dominan karena itu kepala itu. Sedangkan sayapnya itu namanya sayap itu kalau mau belok ke kanan, dominankan yang kanan kan gitu. Kalau mau belok ke kiri, dominankan yang kiri itu. Nah sekarang ini kita kalau berjalan itu roja dan khaufnya itu lebih dominan apa? Ya, antara wa'ad dan wa'id, antara targhib dan targhib itu mana yang kita dominankan? Itu nanti masuk bab dakwah. Kita mau berdakwah kepada siapa? Jika seandainya ini pelaku dosa semuanya itu, anak-anak muda itu, dakwahnya itu ke mana itu? Wa'adnya atau ke wa'idnya itu? Ya paham ya? Maka apa? Ahlus sunnah itu menimbang-nimbang. Jika timbangannya bagaimana itu? Antara rojak dan khauf, wa'ad dan wa'id, targhib dan tarhib itu di mana? Maka kata para ulama, jika pintu dosa terbuka lebar bagi seseorang, pintu dosanya terbuka lebar itu, maka yang terbaik itu adalah wa'id, didominankan. Paham ya? Khaufnya didominankan itu. Tapi kalau orang yang pintu dosanya tertutup, maka pintu wa'ad, pintu roja, pintu targhib lebih didominankan. Paham ya? Anak muda misalkan, anak-anak muda di mana mereka masih muda itu, masih liar-liar itu. Apa yang terbaik itu? Yang terbaik itu jangan Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dosa sebesar gunung itu diampuni, sebesar bumi dosa pun diampuni itu. Oh, bagus wis. Top kalau seperti ini. Dosa dulu nanti kita tobat wis, tenang kan itu. Anak-anak muda, orang-orang yang pintu dosa masih terbuka itu disedikitkan pembahasan roja. Tapi apa? Dibanyakan khauf, azab Allah pedih. Kenapa? Karena pintu dosa masih terbuka. Ya, paham ya? Kalau kita bahas sama orang tua, antum ngomong perempuan saja sudah nggak connect gitu loh. Kok antum bicara masalah azab neraka, bahaya orang berzina? Oh dia connect saja enggak kan gitu. Maka orang seperti ini bicaranya apa? Bagaimana Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang dan yang lainnya. Ya paham ya? Oleh itu apa? Ini perlu diperhatikan, pahami itu. Antum dakwah sama siapa itu? Oleh itu apa? Ada seorang ulama ahli hadis, Abu Hurairah itu nggak main-main itu, diingkari sama para ulama gara-gara dia itu menyebutkan hadis tentang orang yang membunuh 100 nyawa tadi, diampuni sama Allah kepada Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf, orang yang bengis, orang yang kejamnya luar biasa. Berapa ulama yang dibunuh itu? Kok disebutkan hadis masalah seperti ini? Akhirnya apa? Malah itu memberikan motivasi untuk berbuat dosa dan maksiat kan itu. Ya paham ya? Kenapa? Karena ada pintunya masing-masing. Kita mau bahas masalah apa itu? Sehingga hati-hati kita bicara masalah sama siapa itu. Maka antara wa'ad dan wa'id itu ada porsinya. Tinggal kita bicara sama siapa itu. Memang dua-duanya itu harus seimbang, harus ada, nggak bisa ditinggalkan itu. Coba kita perhatikan firman Allah Ta'ala, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada manusia saya itu Maha Pengampun. Setelah itu apa? Saya Maha Pengampun, saya itu luas sekali pengampunan saya itu. Tapi apa setelah itu? Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi ingat, azabku pedih juga itu. Saya Maha Pengampun, iya, tetapi azabku juga pedih itu. Oleh itu apa? Nah, ini dua-duanya itu harus ada semuanya. Tapi mana yang didominankan itu kita lihat seseorang, siapa dia. Kalau ada orang yang dia sudah putus asa dari dosa yang dia kerjakan, bersimpuh, dia itu sampai sudah mau putus asa lah itu, akhirnya dia mau bertobat, maka kita kasih motivasi. Jangan ditakut-takut, dia sudah putus asa dari dosanya itu. Ya paham ya? Jadi maksudnya itu apa? Antara wa'ad dan wa'id itu semuanya itu punya takaran. Maka bagi orang-orang yang dia itu dosa, baik bid'ah, demikian juga maksiat, demikian juga kufuran, maka orang itu lebih didominkan wa'id, ancaman, bahaya, ya, larangan. Nah, itu namanya wa'id. Wa tafriqu bainaha tahakkumun laisa alaihi dalil. Dan membedakan dua bab ini, bab tafsir, takfir dibedakan dengan bab tabdid, ini tidak ada dalilnya. Nuasil.
وتنزيل الوعيد عن المعين لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع كما أن لكل باب من هذه الأبواب أحكاما تنزل على كل من تحقق فيه أحد هذه الأسماء. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa tanzilul wa'id. Tanzil yaitu penerapan wa'id, ancaman. Banyak ancaman-ancaman itu. La'anallahu man akilar riba. Allah melaknat siapa yang makan riba. Laknat. Apakah langsung orang yang makan riba langsung semoga laknat Allah tercurah kepada kalian? Enggak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena tanzilul wa'id, menerapkan ancaman Allah dan Rasul itu alal muayyan, kepada person la budda fihi min tawaffuri syurut wa intifa'il mawani. Itu semuanya harus ada iqamatul hujjah, terpenuhi semua syaratnya dan semua pembatalnya itu dihilangkan. Kama anna likulli babin min hadhil abwabi ahkaman. Sebagaimana apa? Dalam semua ini ada hukumnya masing-masing. Tabdi itu ada hukum konsekuensinya. Tafsir itu ada konsekuensinya. Takfir juga ada konsekuensinya. Maka menerapkan konsekuensi kepada itu juga semuanya terpenuhi syarat-syaratnya. Maksudnya itu apa? Kan ada 3 bab. Ada takfir, tabdi, tafsir. Ini semuanya itu ada konsekuensi. Kalau kita mentakfir orang, ada konsekuensinya ini. Kita mentabdi orang, konsekuensinya ini. Kita mentafsir orang, konsekuensinya ini. Semuanya ada konsekuensinya. Berarti apa? Berarti semuanya itu harus pakai syarat. Kenapa? Karena konsekuensinya itu nggak berlaku kalau syaratnya nggak dipenuhi itu. Tunazzalu ala kulli man tahaqqaqa fihi ahadu hadhil asma. Orang baru bisa diterapkan jika memang sudah terpenuhi syarat-syaratnya itu. Muasil. الكافر لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين إلى غير ذلك من أحكام متعلقة بمن تحقق فيه اسم الكفر والمبتدع يعاقب ويمنع ويهجر ويقاطع إلى غير ذلك من أحكام متعلقة بمن تحقق فيه اسم البدعة. Kalau mu'alif fal kafir, maka orang kafir, kalau kita sudah hukumi orang itu kafir, itu nggak main-main itu. Sehingga mengkafirkan itu cuma bukan hanya sekedar mengkafirkan tok. Kafir selesai urusan itu, bukan. Mengkafirkan seseorang itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya itu? La yusallu alaihi. Orang kafir tidak boleh disolatkan. Wa la yudfanu fi maqabil muslimin. Tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tidak boleh dikuburkan. Harus diceraikan sama istrinya. Cerai. Kalaupun dia meninggal, keluarganya nggak mendapatkan warisan. Dan tidak boleh menjadi wali pernikahan bagi anaknya. Jadi apa? Hukum nggak main-main itu. Hukum gak main-main. Maka menghukumi orang dengan kafir itu harus terpenuhi semua syaratnya. Kenapa? Konsekuensinya berat, gak main-main itu. Ya paham ya? Bukan sekedar kamu kafir selesai urusan, bukan. Kalau kamu kafir itu konsekuensinya ini, konsekuensinya ini. Sehingga kamu gak main-main para ulama itu. Ila ghairi dzalika minal ahkamil muta'alliqati biman tahaqqaqa fihi ismul kufur. Demikian juga dari konsekuensi hukum-hukum yang lain bagi orang-orang yang sudah pasti dia itu namanya kafir. Orang namanya kafir punya konsekuensi, dan konsekuensinya banyak. Wal mubtadi, demikian juga orang al-bidah. Kalau kita juluki orang itu al-bidah, konsekuensinya banyak, nggak main-main itu. Yu'aqab, orang itu dihukum. Wa yurda, dan orang itu dicegah. Wa yujar, bahkan dihajar, diboikot. Wa yuqata, bahkan dia itu diputus semua hubungan itu. Ila ghairi dzalika, dari demikian juga hukum-hukum yang lain minal ahkamil muta'alliqati biman tahaqqaqa fihi ismul bid'ah. Dari hukum-hukum yang lain, konsekuensi yang lain bagi orang yang sudah dihukumi sebagai ahlul bidah, itu semuanya ada konsekuensinya. Maka ketika menghukumi kafir itu ada konsekuensi, menghukumi bid'ah juga ada konsekuensi, menghukumi fasik ada konsekuensi. Maka konsekuensi itu nggak berlaku kalau syaratnya nggak terpenuhi dan pembatal-pembatalnya itu masih ada. Nah itu harus iqamatul hujjah. Oleh karena itu apa? Antara 2 bab itu sama, nggak ada bedanya. Semuanya sama. Ayo wasid. Wa mahma yakun min syai'in fal mukhalafatu idza sala al-insan fa imma an yakuna ala wajhi muhdathin aw la. Wa mahma yakun min syai'in, apa saja kondisinya itu. Wa mahma yakun min syai'in itu apa saja. Fal mukhalafatu, intinya itu mukhalafah, yaitu orang penyelisihan terhadap usul ahlu sunnah itu insadarat min insanin,
Jika memang itu muncul dari seseorang, fa imma ayyakuna ala wajhin yu'dzaru fi, maka cuma kita lihat apa dia itu punya udzur atau tidak. Kalau dia punya udzur, nggak bisa kita terapkan. Tapi kalau udzurnya sudah diangkat, maka orang itu baru bisa dihukumi sebagai ahlul bidah. Lah, mengangkat udzur dia itu namanya iqamatul hujjah. Itu namanya iqamatul hujjah. Nanti iqamatul hujjah babnya panjang, babnya banyak yang harus kita bahas. Nuwasil. Qala Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala muqarriran 'ala man tafriq baina bab at-takfir wa at-tasdiq wa at-tabdi'. Wa innama al-maqsud huna anna ma thabata qat'uhu min al-bid'ah wa ghayr al-bid'ah min al-manhi anhu fil kitab wa sunnah. للمخالف الكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه إما لاجتهاد أو تقليد يعذر فيه وإما لعدم قدرته كما قد قررته في غير هذا الموضع وقررته أيضا في أصل التكفير والتفسيق المبني على أصل الوعيد. فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة نصوص الأئمة في التكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق معين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. هذا في عذاب الآخرة، فإن المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار أو غير خالد. واسمه هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه القاعدة سواء كان بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية أو بسبب الفجور في الدنيا وهو الفسق بالأعمال. أحكام الدنيا فكذلك أيضا، فإن لهذا الكفار يجب أن يكون مسبوقا بدعوتهم إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة، وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعدم قيام الحجة إلا بعد قيام الحجة. Qala Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala muqarriran adam at-tafriq baina bab at-takfir wa at-tafsiq wa at-tabdi'. Syekhul Islam ketika beliau menguatkan bahwa 3 bab itu enggak ada bedanya. Tidak ada perbedaan antara 3 bab, yaitu bab takfir, tafsik dan tabdi'. Beliau mengatakan wa innamal maqsudu, intinya yang kita ingin tunjukkan, yang kita ingin jelaskan itu huna annama thabata qabhuhu minal bid'ah. Apa saja yang sudah tetap jeleknya, itu perkara yang sudah jelas itu jelek, minal bid'ah, entah itu bid'ah atau yang lain selain bid'ah itu maksiat. Bid'ah sama maksiat beda. Yang penting apa itu jelek. Minal manhi anhu fil kitabi wa sunnah, dari perkara yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Awil mukhalifu lil kitabi wa sunnati idza sadara an shakhsin minal ashkhas, atau pembahasan tentang orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Jika penyelisih itu keluar dari seseorang, faqad yakunu ala wajhin yu'dzaru fihi. Terkadang itu muncul dari sesuatu yang dia itu punya alasan itu, alasan yang udzur syar'i. Alasannya apa? Imma lijtihadin, entah karena dia itu keliru dalam beristihad, keliru istihadnya. Atau taqlidin yu'dzaru fihi, yang kedua, atau dia itu taklid, orang bodoh, mengikuti gurunya, kiainya, ustadznya, rupanya ustadznya keliru, dia pun udzur juga, ma'dzur juga. Auli adami qudratihi, atau dia itu nggak mau mempelajari dalil, orang nggak mampu itu, sehingga bahwa dia pemahamannya keliru. Kama qad qarrartuhu fi ghairi hadzal mawdi', sebagaimana telah saya jelaskan berulang-ulang di selain tempat ini. Wa qarrartuhu aidan fi asli takfiri wa tafsiki, dan sudah saya jelaskan juga bahwasanya asal pembahasan tafsik dan takfir dan tafsik itu al-mabniyu ala asl wa'id, itu dibangun di atas pondasi wa'id, itu masuk bab wa'id. Wa'id nggak bisa langsung kita terapkan kecuali setelah iqamatul hujjah. Fa inna nususal wa'idil lati fil kitabi wa sunnah, karena nas-nas yang berupa ancaman, siapa yang minum khamar seperti ini, siapa yang berzina seperti ini, siapa yang mengamalkan ini maka azabnya nanti seperti ini, itu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Wa nususul a'immati bitakfiri wa tafsiki wa nahwi dzalika, dan nas-nas para ulama tentang masalah takfir dan tafsik dan yang lainnya, la yastalzimu thubuta mujibiha, tidak langsung melazimkan
konsekuensinya. Mujib itu konsekuensinya. Ketika Rasulullah mengatakan misalkan siapa yang berzina nanti azabnya seperti, langsung kita terapkan. Berarti kamu berzina, berarti kamu itu mendapatkan hukuman seperti ini. Nggak bisa. Kecuali apa? Iqamatul hujjah. Semuanya itu harus iqamatul hujjah. Nggak bisa langsung hukum, langsung diterapkan konsekuensinya. Nggak bisa. Fi haqqil muayyan, pada personalnya. Illa idza wujidati syurut, kecuali jika syaratnya itu sudah dipenuhi. Wantafatil mawani'u, dan semua pembatalnya itu sudah dihilangkan. La farqa fi dzalika bainal usuli wal furu', dan itu enggak ada bedanya antara usul dan furu'. Keliru dalam usul, keliru dan furu' sama saja. Harus kita iqamatul hujjah. Tidak bisa langsung kita hukumi orang itu kecuali setelah kita iqamatul hujjah. Hadza fi adzabil akhirati, dan itu berlaku untuk azab akhirat. Azab akhirat seperti itu. Fa innal mustahiqqa lil wa'idi min azabillah, orang-orang yang berhak mendapatkan azab, yaitu wa'id, ancaman dari Allah dan Rasul, baik ancamannya itu berupa azab Allah, walaknati atau laknat Allah, wa ghadabihi fid daril akhirah, atau murka Allah di hari kiamat, khalidin finnar, atau berupa kekal di neraka, atau ghairu khalidin, atau enggak kekal. Asma'u hadzal darbi minal kufri wal fusqi yadkhulu fi hadhil qaidah. Nama-nama ini, azab, laknat, murka, kekal neraka, nama-nama seperti ini, baik itu kafir atau fasik, itu masuk dalam kaidah ini. Kaidahnya apa? Wa'id itu nggak bisa dijatuhkan konsekuensinya kecuali setelah terpenuhi syarat dan semua pembatalnya itu dihilangkan. Yadkhulu fi hadhil qaidati sawa'an kana bisababi bid'atin i'tiqadiyah. Sama saja itu, wa'idnya itu disebabkan karena bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah i'tiqadiyah itu masalah keyakinan. Au bid'atin ibadiyah, atau bid'ah yang berkaitan dengan ritual ibadah, zikir, sholawat, baca Quran dan yang lainnya. Au bisababi fujurin fid dunya, atau karena dosa, maksiat, zina, minum khamr, wa huwal fisqu bil a'mal, dan itu namanya kefasikan dalam perbuatan. Itu masalah akhirat nggak bisa diterapkan, yaitu ancaman akhirat nggak bisa diterapkan. Fa amma ahkamud dunya, sedangkan hukum dunia, fakadzalika aidan, itu juga sama. Hukum akhirat nggak bisa diterapkan langsung konsekuensinya, demikian juga hukum dunia tidak bisa langsung konsekuensinya diterapkan. Fa inna jihadal kufar, karena jihad melawan orang kafir itu yajibu ayyakuna masbuqan bidakwatihim, wajib didahului dengan dakwah dulu. Sekarang kita mau melawan orang kafir, yang pertama kali itu apa? Bukan langsung diperangi, dibunuh, bukan. Yang pertama kali itu didakwai dulu. Idla azaba illa man balaghathur risalatu. Kenapa? Karena tidak ada azab bagi orang-orang yang belum sampai risalah kepada mereka. Wa kadzalika uqubatul fusaq, maka demikian juga iqab bagi orang-orang yang fasik, pelaku dosa atau pelaku bid'ah, la tathbutu illa ba'da iqamatil ba'da qiyamil hujjah, tidak bisa ditetapkan kecuali setelah hujjah itu ditegakkan. Nah, jadi maksudnya di sini berarti intinya itu Syekhul Islam ingin membahas bahwa tiga bab itu sama. Takfir, tafsik, tabdi sama, nggak ada bedanya. Dan semuanya itu sama-sama masuk dalam babul wa'id, bab berupa ancaman dan larangan. Dan babul wa'id itu tidak bisa diterapkan konsekuensinya kecuali setelah iqamatul hujjah. Walaupun apa? Ada ancaman ini, ada ancaman ini. Ancaman itu tidak bisa diterapkan kecuali setelah iqamatul hujjah. Kalau sudah iqamatul hujjah, baru nanti dilihat orang itu memang membangkang atau tidak, itu baru kita lihat setelahnya. Maka itu, maksudnya itu kita jangan sembrono orang-orang yang misalkan minum khamr, langsung kita mendapatkan hadis misalkan masalah bahaya khamr. La yadkhulul jannata mudminul khamri, orang yang minum khamr enggak masuk surga. Oh, memang kamu itu kekal neraka jahanam, enggak bisa. Kenapa? Karena itu masuk bab al-wa'id. Dan wa'id itu, dosa itu banyak penghapusnya. Dosa itu banyak menghapuskan. Mungkin ada orang berbuat dosa, tapi karena dia itu berbuat kebaikan, akhirnya dosanya itu dihapuskan. Kenapa? Karena dosa itu banyak penghapusnya itu. Nah, itu apa? Kita tidak boleh menerapkan wa'id dunia dan akhirat. Akhirat kekal neraka jahanam. Demikian juga dunia kita hukumi sebagai ahlul bidah, kecuali apa? Sudah kita iqamatul hujjah. Oleh itu di antara akidah para ulama itu, orang yang menjamin akan surga dan neraka seseorang ahlul bidah, dia termasuk ahlul bidah. Kenapa? Ahlus sunnah tidak menetapkan itu.
Demikian juga orang yang serampangan mengkafirkan orang, maka dia pun ahlul bidah juga itu. Seperti orang-orang Khawarij. Orang Khawarij ahlul bidah. Kenapa ahlul bidahnya mereka itu? Karena mereka itu langsung mengkafirkan orang, walaupun apa? Orang itu belum diiqamatul hujjah. Selama berbuat dosa langsung dikafirkan itu. Maka itu yang bahaya. Oleh karena itu intinya itu selama dia itu masih muslim, walaupun Islam KTP wis itu. Selama dia itu masih muslim, kemudian dia itu berbuat kesalahan, dosa, maksiat, bid'ah, kekufuran, maka tidak boleh langsung kita kafirkan kecuali setelah iqamatul hujjah. Kalau orang bertanya misalkan, ini yang sering dipakai sama orang-orang takfiriyin, orang-orang Khawarij. Kan kaidahnya itu kan man lam yukafir kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Konsekuensinya apa? Malam yubadi' mubtadi'an fahuwa mubtadi'. Siapa yang tidak membid'ahkan al-bid'ah, maka dia juga mubtadi'. Malam yufasik fasik fahuwa fasik. Siapa yang tidak memfasikkan orang fasik, maka dia fasik juga itu. Jawabannya apa? Muhammad. Malam yukafir kafir fahuwa kafir. Antum gak mengkafirkan orang kafir, kafir antum itu. Ini jelas ada orang menyembah kepada selain Allah Ta'ala itu. Kafir enggak? Kafir enggak? Malam yukafir kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Kafir di sini kafir apa? Kafir asli. Kafir itu ada dua, ada kafir asli, orang yang zahirnya tidak menisbatkan kepada agama Islam, kafir asli. Sedangkan orang yang muslim jatuh dalam kekufuran, maka itu bukan kafir asli, itu kafir wasfi, perbuatannya. Sedangkan dianya itu muslim itu, dianya muslim, cuma dia itu ada sisi-sisi sifat kekafiran itu yang dia kerjakan itu, maka orang itu tidak boleh dihukumi kafir sampai iqamatul hujjah. Ya, jadi tidak sembarang. Walaupun ulama-ulama Najdiyah, itu ulama Saudi Arabia itu, mereka itu nanti membedakan kekufurannya itu. Kalau kekufuran yang zahir jelas sekali itu, maka boleh langsung kita kafirkan. Itu sebagian mengatakan seperti itu ulama Najdiyah. Walaupun apa itu terjadi diskusi panjang di antara para ulama. Boleh nggak langsung kita kafirkan itu? Orang yang sujud kepada berhala langsung jelas itu, yaitu kafirnya itu, kesyirikannya itu jelas itu. Boleh nggak langsung kita katakan dia kafir? Kafir itu. Boleh nggak seperti itu? Maka sebagian ulama mengatakan boleh langsung, seperti ulama-ulama Najdiyah. Tetapi kalau yang lain, ulama yang lain mengatakan enggak. Kenapa? Kan harus iqamatul hujjah. Harus iqamatul hujjah. Dan termasuk yang membingungkan itu tentang hadis idza marartum biqabril kafir fabashiruhu binnar. Jika kalian melewati kuburan orang kafir, kabarkan kepada dia neraka jahanam. Nah, berarti kan kita menghukumi personal kan ya? Neraka. Kita lihat kuburan orang kafir, neraka kamu ya. Gimana rasa neraka itu langsung. Nah, boleh nggak seperti itu? Memang hadisnya seperti itu. Cuma para ulama menafsirkan itu, maksudnya itu mimbabil wa'id. Wa'id itu apa? Boleh untuk ancaman bagi orang-orang yang masih hidup. Tapi apa? Kita nggak menjamin dianya. Kalau dianya kan kita nggak tahu urusan dia di hari kiamat gitu. Bagaimana dia di hari kiamat kan kita nggak tahu gitu. Nah, itu maksudnya itu apa? Maksudnya itu sesuatu yang berupa ancaman Allah, ancaman Rasulullah itu tidak boleh kita terapkan kepada orang yang mengamalkan kecuali setelah iqamatul hujjah. Namun kalau kita mau menghukumi secara umum boleh, tidak ada masalah secara umum. Ya kan? Tetapi kalau per onar langsung si fulan, maka itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena belum tentu dia itu tahu. Belum tentu sampai itu dalilnya masalah itu kepada dia itu. Kalaupun sampai belum tentu paham juga dia itu. Ya kan? Maka itu apa? Banyak para sahabat saja terluputkan riwayat itu. Para sahabat gak main-main itu. Mereka itu terluputkan riwayat itu. Kalaupun sampai riwayat kepada dia, belum tentu paham juga gitu. Kalaupun paham juga, belum tentu benar pemahaman dia itu. Mungkin keliru juga pemahamannya kan gitu. Sehingga apa? Sehingga banyak sekali kemungkinan. Kemungkinan itu banyak sekali. Maka itu apa? Kenapa kita harus iqamatul hujjah? Karena kemungkinan itu banyak. Kemungkinan itu banyak. Maka tidak boleh langsung kita kafirkan, langsung kita sesatkan, langsung kita bid'ahkan, langsung kita hukumi sebagai orang fasik. Kenapa? Karena ada ini, masih itu ada penghalang-penghalang seperti ini. Ya. Apalagi kalau kita perhatikan misalkan ulama-ulama zaman dulu itu
Ada yang mengatakan itu, yang dinamakan dengan khamr itu jika dibuat dari korma. Kalau yang dibuat selain korma itu kan dinamakan khamr. Itu ada pendapat ulama yang seperti kenapa? Karena memang orang Arab zaman dulu mengatakan seperti itu. Berarti apa? Berarti kalau ini kan bukan dia itu sengaja berbuat dosa, bukan. Dia kan punya alasan itu, alasan walaupun dia itu keliru itu. Maka apa? Kita harus mematahkan dulu alasan dia itu. Ya, paham ya? Bisa dipahami ya? Maka itu apa? Ulama-ulama kita itu nggak main-main, nggak sembarangan dalam mengkafirkan. Ada sebuah fatwa. Fatwa saya pernah baca fatwa ini kaget juga itu. Fatwa Lajnah Daimah yang dipimpin sama Syekh bin Baz. Fatwa ini mengkafirkan Saddam Hussein. Demikian juga mengkafirkan Presiden Libya. Siapa namanya? Muammar Gaddafi. Itu dikafirkan. Saya kaget juga itu dikafirkan sama mereka itu. Dan fatwanya masih ada di Fatwa Lajnah Daimah, masih ada. Akhirnya saya teliti masalah itu. Kenapa kok dikafirkan itu? Saya teliti banyak sekali masalah-masalah ini. Karena Saddam Hussein, demikian juga Muammar Gaddafi itu menganggap partai Ba'ath, partai kebangkitan namanya Ba'ath, yaitu partai dia itu agama. Kemudian saya buka di YouTube ceramah dia dan yang lainnya, jelas mengatakan partai saya, agama saya. Dan itu terang-terangan itu. Kemudian saya teliti lagi itu, saya mendapatkan banyak sekali cara pemerintah Saudi untuk iqamatul hujjah. Yaitu apa? Caranya itu mendatangi Saddam Hussein, dikirim utusan-utusan ulama di Saudi, dikirim sama pemerintah Saudi Arabia. Datang ke sana diskusi sama Saddam Hussein ini. Demikian juga diskusi sama Muammar Gaddafi, terus diskusi itu masalah keislaman itu. Sampai akhirnya apa? Tahu memang Islam itu. Tetapi kan ini negara saya punya negara, maka agama saya, partai saya itu. Setelah itu apa? Sampai mereka itu datang ke Saudi untuk ibadah haji waktu itu. Kemudian dibuka majelis itu sama pemerintah Saudi, ulama-ulama Saudi didatangkan, diskusi lama itu sampai iqamatul hujjah jelas di situ. Setelah lama sekali iqamatul hujjah, setelah itu keluar fatwa bahwasanya bahwa Saddam Hussein kafir. Saddam Hussein kafir. Tapi pertanyaan di sini itu yang menjadi pertanyaan itu, fatwa ini berlaku nggak sekarang ini? Kenapa? Karena Syekh bin Baz itu meninggal lebih dulu daripada Saddam Hussein. Dan Saddam Hussein pun ketika mau meninggal digantung itu, dia itu bersyahadat. Akhirnya paham ya di sini ya. Maka itu apa? Ulama itu mengkafirkan di zaman itu. Zaman ini saya kafirkan. Kenapa? Saya sudah iqamatul hujjah. Pada kita apa? Masalah iqamatul hujjah itu nanti sesuatu yang relatif. Mungkin bagi orang itu saya sudah iqamatul hujjah dan sudah tegak hujjah itu. Mungkin bagi yang lain kan belum gitu. Maka itu apa maksudnya itu? Iqamatul hujjah itu terbatas sampai sekarang. Ini fatwa keluar seperti ini. Kalau memang orang itu setelah itu bertobat kepada Allah Ta'ala, maka fatwa itu sudah tidak berlaku. Difahami ya? Maka itu apa? Fatwa, sebagian ulama mengatakan fatwa Lajnah Daimah yang mengkafirkan Saddam Hussein setelah Saddam Hussein itu meninggal di atas kalimat syahadat la ilaha illallah, maka sebagian ulama membatalkan. Terus bagaimana? Wallahu a'lam. Karena dia syahadat, dan syahadatnya kita dengar di banyak video tentang kematian gantung, dia digantung itu, dia bersyahadat. Akhirnya apa? Kita diam terhadap orang yang bersyahadat. Ya, paham ya? Tan ulama itu ketika menghukumi kafir bukan menghukumi akhirat orang, bukan menghukumi akhir kehidupan orang juga itu. Yang penting apa? Karena saya sudah iqamatul hujjah. Dan masalah iqamatul hujjah itu nggak main-main itu. Bukan kita misalkan ada orang ngomong kepada bapaknya, Pak, mukmin kamu kalau nggak masuk Islam kafir kamu itu. Saya sudah iqamatul hujjah sama bapak saya. Berarti bapak saya nggak masuk Islam kafir dia kan itu. Ya. Bapaknya misalkan dia itu mainan akik itu, main akik keris. Pak, ini syirik, ini kafir kamu Pak itu. Kurang ajar kamu ya nak. Sudah saya iqamatul hujjah Pak. Yang penting kamu kafir ini. Karena saya sudah tegakkan hujjah itu. Enggak seperti pertanyaan iqamatul hujjah itu, faham nggak dia itu? Faham pun nanti dibagi itu. Jadi pembahasan masalah iqamatul hujjah itu panjang sekali itu. Faham pun ada macam-macam. Ada namanya idrok. Faham itu sampai memahami total gitu. Apakah mujarradul idrok atau harus idrok kamil? Itu nanti juga khilaf juga di antara para ulama itu. Contoh lagi misalkan gini. Sekarang kan mushaf sudah tersebar, internet banyak itu. Demikian juga ustaz-ustaz banyak menyampaikan sunnah itu. Apakah itu sudah cukup sebagai iqamatul hujjah?
Paham ya? Karena Al-Quran sudah di mana-mana. Sekarang gampang orang cari Al-Quran kan itu. Demikian juga apa? YouTube video banyak gitu. Demikian juga apa? Ceramah di mana-mana ada gitu. Nah, sekarang pertanyaan di sini, apakah itu sudah mengganti iqamatul hujjah? Itu pun juga masalah juga yang perlu didiskusikan. Maka itu apa? Masalah iqamatul hujjah itu masalah yang relatif. Memang kita itu syaratkan tidak boleh kita terapkan wa'id kecuali harus iqamatul hujjah. Tapi iqamatul hujjah itu relatif. Belum tentu iqamatul hujjah antum itu dianggap gitu. Kenapa? Antum juga terkadang ngomongnya bulat juga itu, nggak paham juga orangnya itu. Jadi terkadang apa? Orang iqamatul hujjah itu walaupun sudah berkali-kali ngomong, tapi dia itu ngomongnya nggak memahamkan orang itu, bingung orang memahami kan gitu. Sehingga apa? Berarti apa? Berarti terkadang iqamatul hujjah orang itu nggak dianggap. Ya paham ya pasti? Bukan berarti apa? Setiap orang yang menyampaikan hukum itu, oh saya sudah iqamatul hujjah sama orang itu, berarti dia kafir itu. Wah, berarti dia ahlul bidah. Oh saya sudah sampaikan itu. Antum itu siapa gitu? Antum siapa itu? Apakah hujjah antum itu sampai kepada orang itu dan difahami atau tidak itu? Maka itu nanti yang perlu difahami itu. Maksudnya itu enggak semua yang sudah diqamatul hujjah itu sampai itu. Maka itu apa? Enggak, terkadang itu apa? Ini ada cerita nyata yang perlu saya sampaikan, cerita nyata ini. Ada seorang kiai terkenal lah di daerah sana, daerah selatan, daerah Kebumen. Ada seorang kiai ya pengikutnya banyak, tapi ya kayak gitulah gitu, ziarah kubur dan yang lainnya. Ada teman-teman salafi ini keras sekali sama kiai itu. Akhirnya ketika kita iqamatul hujjah, akhirnya apa? Ada orang baru ngaji itu kan semangatnya top gitu. Baca Quran belum bisa, bahasa Arab nggak pernah belajar. Akhirnya apa? Biar saya iqamatul hujjah itu. Datang ke kiai sama kiainya duduk. Nah, coba kamu baca ayat ini nak itu. Bacanya salah. Mau iqamatul hujjah bacanya salah gitu. Akhirnya ditanya, "Nak, kamu sudah belajar nahwu belum?" "Ah, belum Pak Kiai itu." "Kamu sudah belajar sharaf belum?" "Belum Pak Kiai." "Sudah belajar bahasa Arab belum?" "Belum." "Udah kamu belajar dulu." "Kamu ngomong sama saya ngomong apa kamu di sini?" Akhirnya apa? Keluar. Oh, sudah iqamatul hujjah sama Kiai itu. Dia sudah saya iqamatul hujjah dan dia masih membangkang terhadap bid'ahnya. Dia ahlul bidah itu. Pertanyaan, "Antum iqamatul hujjah apanya?" Wah, ngomong saja belum sampaikan gitu. Jadi ternyata mau iqamatul hujjah itu nggak semudah yang kita pahami. Kita sudah ngomong sama orang itu, bukan itu. Iqamatul hujjah itu sampai orang itu paham. Yaitu apa? Keinginan kita, ilmu kita itu tersampaikan ke orang itu gitu. Paham ya? Itu baru dinamakan iqamatul hujjah. Oleh itu sampai Syekhul Islam saja itu, setingkat Syekhul Islam nggak main-main itu. Beliau mengatakan kepada orang Jahmiyah itu, kalau saya mengatakan ucapan kalian saya kufur, karena saya tahu kufurnya ucapan kalian itu. Tapi bagi kalian itu bagi saya nggak kafir. Saya belum berani mengkafirkan kalian itu. Kenapa? Karena kalian itu orang bodoh, nggak paham apa yang saya ucapkan itu. Saya sudah ngomong ini nggak paham kalian itu. Saya sampai bingung ngomongnya dengan cara apa saya itu kan itu. Berarti apa? Setingkat Syekhul Islam belum. Syekhul Islam saja belum bisa menyampaikan maklumat kepada mereka gitu. Ya paham ya? Maksudnya apa? Iqamatul hujjah itu nggak main-main. Ya, maka walaupun kita katakan misalkan bahwasanya ahkamul wa'id itu nggak bisa diterapkan kecuali iqamatul hujjah, tapi iqamatul hujjah itu pembahasannya berat, pembahasannya nggak main-main, pembahasannya panjang sampai maklumat kita itu sampai ketika dia sudah paham, ya saya paham, tapi saya nggak bisa mengamalkan itu. Nah, itu selesai, berarti tanggung jawab saya sudah selesai. Ya, maka itu contohnya seperti misalkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, demikian juga seperti Heraklus, sampai hujah kepada dia paham. Berarti apa? Sudah sampai hujahnya kepada dia itu. Ketika Heraklus dikirimi surat sama Rasulullah SAW, surat dibaca, disampaikan kepada para pendeta disampaikan, dan Heraklus membaca itu sampai dia itu percaya dengan kebenaran Nabi Muhammad itu. Tetapi apa? Dia tidak mau beriman. Kenapa? Takut kekuasaan dia itu. Berarti kalau seperti ini apa? Hujah sudah disampaikan, tanggung jawab sama Rasulullah sudah selesai. Kenapa? Rasulullah sudah menyampaikan hujah walaupun berupa cuma surat saja itu. Tapi orang itu paham. Cuma dia itu nggak mau mengamalkan karena dia itu malu, atau karena dia itu punya jabatan, atau itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Yang penting apa? Kamu itu paham ini Islam itu agama yang benar itu. Kamu paham bahwasanya Ahlussunnah itu akidahnya ini, dan akidah kamu itu menyimpang dari akidah Ahlussunnah. Paham? Berarti apa? Anda itu kalau masih seperti ini ahlul bidah Anda itu. Nah, baru kita terapkan hukum bid'ah, kafir dan tafsir. Itu tapi setelah orang itu memahami. Kenapa harus memahami? Karena tidak mungkin Allah itu mengazab orang sampai hujah kepada mereka. Oleh karena itu, coba kalau kita lihat Rasulullah ketika mau memerangi sebuah pasukan itu, ketika
di Tabuk, yaitu ketika mau perang Tabuk itu kan Rasul itu mengutus Ali bin Abi Thalib. Apa kata Rasulullah? Baik Ali, pergi ke sana itu. Kalau kamu sudah di sana itu, ud'uhum yaitu dakwahi dulu mereka itu, syahadat la ilaha illallah dan yang lainnya. Kalau mereka nggak menerima, maka kita perangi. Berarti maksudnya apa? Jihad itu kan berarti kan konsekuensi dari orang kafir yang tidak beriman, maka konsekuensinya apa? Kita perangi kan itu. Tapi apa? Memerangi itu adalah hukum akhir. Setelah dakwah itu nggak bermanfaat. Sehingga apa? Dakwah itu pertama kali itu tawari dulu. Kita mau berjihad. Berjihad itu kan tawarannya 3. Kita kalau berjihad mau memerangi orang kafir itu kan kita berikan 3 penawaran ini. Yang pertama apa? Masuk Islam. Kita ajarkan Islam. Mereka menerima, selesai urusan, tidak ada pernah perang. Kalau mereka tidak mau menerima Islam, berikan tawaran yang kedua apa itu? Membayar pajak. Kalau mereka bayar pajak, selesai, menunjukkan mereka hina dan mereka mengakui kesalahan mereka. Kalau tidak mau ini, baru kita perangi. Menunjukkan apa? Menghukum dengan pembunuhan, peperangan, sampai dan itu hukum nanti. Setelah itu, setelah hujah itu sampai kepada mereka, maka dakwah itu wajib. Oleh itu tidak sembarangan kita ini orang kafir, kita bunuh itu, kita bom dan yang lainnya. Kita sudah tidak hujah atau belum kepada mereka kan itu? Ya, paham ya tergambar ya? Demikian juga membid'ahkan orang, sudah tidak hujah kepada mereka atau belum kan itu? Ya, maka itu semuanya itu nggak main-main. Sehingga apalagi bicara masalah waid, bicara masalah waid, bicara masalah dosa, bicara masalah azab, bicara masalah laknat, bicara masalah yang lainnya, itu semuanya ada syaratnya, yaitu apa? Iqamatul hujjah. Tidak sembarangan. Orang misalkan makan riba, kerja di bank, langsung kita akan kamu manusia terlaknat kamu itu. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la'anallahu akila riba wa mukilahu dan yang lainnya itu, wa katibahu wa syahidai. Pertanyaan itu, apakah sudah sampai itu ilmu tentang masalah ini kepada mereka itu? Apalagi zaman sekarang ketika banyak dai-dai yang menyimpang itu mengatakan riba itu kalau terpaksa boleh. Apalagi kalau nominal persentase ini kecil, nggak apa-apa gitu. Apalagi rito nggak apa-apa itu. Dan banyak ulama-ulama yang ngomong seperti itu, yaitu salah-satu ngomong kayak gitu banyak gitu. Akhirnya apa? Masyarakat kita itu diracuni dengan fitnah itu, syubhat itu. Maka berarti apa? Kita harus membantahkan syubhat dulu. Sampai akhirnya dia tahu, ya saya itu berbuat dosa sebenarnya, riba itu hukumnya haram. Kenapa kamu masih seperti itu? Saya itu sebenarnya cukup juga, tapi biarinlah itu. Berarti Anda itu terlaknat ya. Anda itu terlaknat kalau seperti itu. Kenapa? Karena laknat Allah tercurah kepada kalian. Ilmunya sudah tahu itu, sudah sampai kepada kalian itu. Ya, jadi maksudnya itu apa? Kita tidak boleh menghukumi orang kecuali sampai mereka itu sampai ilmunya kepada mereka. Maka kita sampaikan ilmu. Maka itu perhatikan, ini penting. Daripada kita sibuk ngurusi orang keluar dari Ahlussunnah, ngurusi orang keluar dari Islam, mending sibukan kita itu ngurusi orang masuk dalam sunnah. Ya, tergambar ya. Ngurusi mereka masuk dalam Islam itu lebih penting daripada ngurusi ini ahli bidah enggak, ini ahli bidah enggak itu. Ngapain kita ngurusi orang keluar dari sunnah gitu? Kita itu konsentrasi kita itu apa? Bagaimana kita itu menyibukkan kita untuk memasukkan orang ke ahlus sunnah itu. Itu lebih penting daripada sibuknya cuma bid'ah dan bid'ah itu. Kenapa seperti itu saya sampaikan itu? Karena ada kelompok di antara kita itu kerjanya cuma bid'ahkan tok itu. Ya, kerjanya bid'ah, nggak bisa masukkan orang ke sunnah itu. Nah, sampai mereka itu ini nyata dan itu terjadi itu. Mereka itu kan saking kerasnya dan sakleknya itu di masyarakat nggak diterima. Akhirnya apa? Jamaahnya nggak bertambah ya, itu saja jamaahnya itu. Lah mereka itu biasanya apa? Mencuri jamaah kita gitu. Jamaah-jamaah kita itu dicuri sama mereka itu. Dan saya tuh ya banyaklah pengalaman di sini itu. Orang-orang yang masuk jamaah kita, yang ngaji ke kita, karena kita kan masih lebih fleksibel lah daripada mereka itu. Salafi sejati itu kan kita lebih fleksibel daripada mereka itu. Akhirnya apa? Orang-orang yang baru ngaji ke kita itu dipantau sama mereka itu. Yang baru ngaji siapa? Si fulan itu. Nanti akhirnya apa? Didatangi sama mereka itu. Oh itu, kamu tahu nggak? Itu obrolan itu al-bidah dia itu. Terus bagaimana? Kamu masuk ke kelompok saya dulu itu. Kalau sudah masuk ke sana, dikeluarkan lagi sama sunnah lagi dulu. Jadi sibuknya mereka itu mencuri jamaah kita itu. Kenapa? Karena mereka sadar nggak bisa cari jamaah mereka itu. Kenapa nggak bisa cari jamaah? Karena sibuknya mereka itu mengeluarkan orang dari sunnah. Sibuknya mereka itu. Maka kalau kita nggak, bagaimana kita semangat? Ayo masukkan orang ke sunnah, kita ajarkan sunnah. Daripada apa? Kita tanya ini sunnah atau bid'ah ini?
ini mubtadi atau ahlus sunnah itu, wis ayo kita cari dia untuk sunnah, masuk sunnah itu. Daripada kita sibuk mengkafirkan orang, mending kita sibuk itu mengislamkan orang gitu. Kenapa? Karena ikhrajun nasi anis sunnati syadid. Mengeluarkan orang yang sudah masuk sunnah itu nggak main-main itu. Mengeluarkan orang yang sudah masuk Islam ke dalam keluar Islam itu nggak main-main, itu semuanya konsekuensinya berat. Ya, sampai di sini pembahasan, istirahat dulu. Nanti kita selesaikan setelah maghrib, nanti insya Allah mudah-mudahan selesai. Berarti cuma sampai hari ini daurahnya kita selesaikan. Ya, sampai di sini wa akhiru jawabanna alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam.